Nuan-Nuan berdiri di ambang pintu dengan tubuh yang masih lemah. Matanya menatap kosong ke arah jendela seolah mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Sementara Sen Yanxi berdiri tidak jauh darinya dengan rahang yang mengeras, menahan emosi yang terus bergejolak di dalam dadanya, dan keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran sebelumnya, karena kali ini tidak ada lagi kemarahan yang bisa menutupi kenyataan bahwa jarak di antara mereka semakin tak terjembatani. Lalu dengan suara pelan namun tegas Nuan-Nuan berkata bahwa semua keputusan yang diambilnya bukanlah karena dorongan sesaat melainkan hasil dari pergulatan panjang yang telah lama ia pendam. Bahwa setiap langkah yang menjauhkannya dari Sen Yanxi adalah usaha terakhirnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebelum benar-benar tenggelam dalam perasaan yang tidak pernah mendapatkan kepastian. Sementara Sen Yanxi yang selama ini selalu percaya bahwa ia bisa mengendalikan segalanya untuk pertama kalinya merasakan kehilangan kendali yang begitu nyata. Ia melangkah mendekat, mencoba menggenggam tangan Nuan-Nuan namun wanita itu dengan perlahan menarik tangannya, bukan dengan kasar tetapi justru dengan ketegasan yang lebih menyakitkan, seolah mengatakan bahwa hubungan mereka memang telah sampai di titik akhir yang tidak bisa diubah lagi. Di sisi lain, di luar ruangan itu, bayangan masa lalu mulai kembali menghantui ketika nama Gong kembali muncul dalam percakapan orang-orang yang berkepentingan, membawa rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan ke permukaan, dan seseorang yang selama ini mengamati dari jauh mulai menyusun langkah berikutnya dengan senyum tipis penuh perhitungan. Karena bagi mereka semua ini bukan sekadar kisah cinta yang rumit, melainkan permainan kekuasaan yang melibatkan identitas, ambisi, dan masa lalu yang belum selesai. Sementara Nuan-Nuan yang tidak mengetahui sepenuhnya apa yang sedang bergerak di balik layar hanya bisa merasakan bahwa hidupnya perlahan berubah arah, menjauh dari ketergantungan yang selama ini mengikatnya, menuju sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya namun terasa menakutkan sekaligus membebaskan. Sen Yanxi akhirnya berbicara. Suaranya rendah namun syarat tekanan, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Nuan-Nuan pergi begitu saja karena baginya hubungan mereka tidak pernah sesederhana yang ingin ia yakini, bahwa semua yang telah ia lakukan bukan hanya sekadar transaksi atau kesepakatan, melainkan sesuatu yang lebih dalam yang bahkan ia sendiri baru mulai pahami saat semuanya hampir hilang. Namun Nuan-Nuan hanya tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi dipenuhi harapan melainkan kelelahan. Dan ia menjawab bahwa jika memang ada perasaan itu, maka semuanya sudah terlambat karena selama ini yang ia butuhkan bukanlah perlindungan, bukan kekuasaan, dan bukan pula pengorbanan sepihak, melainkan kejelasan yang tidak pernah ia dapatkan. Ketegangan semakin memuncak ketika pintu tiba-tiba terbuka dan seseorang masuk dengan langkah tergesa, membawa kabar yang membuat suasana berubah seketika, bahwa situasi di luar semakin rumit, bahwa nama Nuan-Nuan kembali terseret dalam pusaran rumor yang lebih besar dari sebelumnya, dan kali ini bukan hanya tentang hubungan pribadi tetapi juga tentang identitasnya yang mulai dipertanyakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dan Sen Yanxi yang mendengar hal itu langsung berubah ekspresinya, naluri protektifnya muncul kembali. Namun sebelum ia sempat bertindak, Nuan-Nuan menghentikannya dengan satu kalimat yang sederhana namun penuh makna, mengatakan bahwa kali ini ia ingin menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan langkah yang masih sedikit goyah namun penuh tekad, meninggalkan Sen Yanxi yang berdiri diam di tempatnya. Untuk pertama kalinya tidak tahu harus melakukan apa. Sementara di luar sana dunia terus bergerak, konflik semakin dalam, dan masa lalu yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terungkap satu persatu, membawa mereka semua ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langkah Nuan-Nuan terdengar pelan namun mantap menyusuri lorong yang panjang dan dingin. Setiap langkahnya seakan memisahkan dirinya sedikit demi sedikit dari kehidupan lama yang selama ini membelenggunya. Sementara di belakangnya Sen Yanxi akhirnya mengepalkan tangan dengan kuat, menahan dorongan untuk mengejar.
karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa jika ia memaksa, ia mungkin akan benar-benar kehilangan Nuan-Nuan untuk selamanya. Dan kesadaran itu menimbulkan rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan kendali atas sebuah situasi, melainkan kehilangan seseorang yang tanpa ia sadari telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Di sisi lain gedung, suasana mulai berubah menjadi lebih tegang ketika kabar tentang identitas Nuan-Nuan yang berkaitan dengan keluarga Gong mulai menyebar di kalangan tamu. Bisik-bisik perlahan berubah menjadi spekulasi, dan spekulasi itu dengan cepat berkembang menjadi dugaan yang semakin liar. Sementara di tengah kerumunan itu, Madam Gong berdiri dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan keguncangan di hatinya. Matanya terpaku pada sosok Nuan-Nuan yang berjalan keluar dengan ekspresi yang begitu mirip dengan seseorang yang telah lama hilang dari hidupnya. Kenangan 20 tahun lalu kembali menghantamnya tanpa ampun, membuat tangannya sedikit gemetar meskipun ia berusaha tetap terlihat tenang. Di hadapan semua orang, Nuan-Nuan berhenti sejenak di ujung tangga, merasakan puluhan pasang mata tertuju padanya. Namun kali ini ia tidak menunduk ataupun menghindar. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke depan dengan keberanian yang baru saja ia temukan, seolah seluruh ketakutan yang selama ini mengikatnya telah ia tinggalkan di belakang bersama masa lalunya. Dan saat itulah seseorang memanggil namanya dengan suara yang bergetar, suara yang penuh emosi yang sulit dijelaskan, membuat Nuan-Nuan perlahan menoleh dan bertemu dengan tatapan Madam Gong yang dipenuhi air mata yang tertahan. Suasana menjadi sunyi dalam sekejap, seolah seluruh ruangan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara Madam Gong melangkah maju dengan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat karena membawa harapan sekaligus ketakutan. Dan ketika ia akhirnya berdiri di hadapan Nuan-Nuan, ia mengangkat tangannya dengan ragu, seakan ingin menyentuh namun takut bahwa semua ini hanya ilusi. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar ia menyebut nama yang telah lama ia simpan di dalam hatinya. Nama yang membuat jantung Nuan-Nuan berdebar kencang karena terasa asing namun entah mengapa begitu dekat. Nuan-Nuan tidak langsung menjawab. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang selama ini hanya ia dengar sebagai rumor. Tentang asal-usulnya yang tidak pernah jelas. Tentang masa lalu yang hilang tanpa jejak. Dan tentang identitas yang mungkin tidak pernah benar-benar ia pahami. Sementara di sekeliling mereka orang-orang mulai berbisik lebih keras. Beberapa dengan rasa penasaran, beberapa dengan niat buruk yang siap memanfaatkan situasi ini. Dan di tengah tekanan itu Nuan-Nuan akhirnya berbicara dengan suara yang tenang, namun tegas, menanyakan apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Madam Gong. Bukan sebagai seseorang yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang siap menghadapi kebenaran apa pun yang akan terungkap. Di kejauhan, Shen Yanxi yang akhirnya menyusul berhenti ketika melihat pemandangan itu. Matanya menyipit tajam saat menyadari bahwa situasi telah berkembang jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa bukan hanya hubungan mereka yang berada di ambang perubahan, tetapi seluruh kehidupan Nuan-Nuan mungkin akan berubah dalam satu malam. Sementara di sudut lain ruangan, seseorang yang selama ini diam mengamati mulai tersenyum tipis, karena baginya semua ini hanyalah awal dari permainan yang sesungguhnya. Permainan yang telah ia siapkan sejak lama dan kini perlahan mulai bergerak sesuai rencananya. Ketika Madam Gong akhirnya membuka suara dengan lebih jelas, mengungkapkan keraguannya sekaligus harapannya bahwa Nuan-Nuan mungkin adalah anak yang selama ini ia cari. Ruangan itu seakan meledak dalam keheningan yang penuh ketegangan. Dan Nuan-Nuan yang mendengar itu merasakan dunia di sekitarnya seolah berhenti sejenak. Setiap detik terasa begitu panjang. Sementara di dalam hatinya sesuatu yang selama ini kosong mulai bergetar. Bukan karena ia langsung percaya, tetapi karena untuk pertama kalinya ia merasa bahwa potongan-potongan hidupnya yang hilang mungkin akan menemukan tempatnya. Namun, bersamaan dengan itu, ia juga menyadari bahwa jika semua ini benar, maka kehidupan yang
Baru saja ia coba bangun dengan susah payah mungkin akan kembali terombang-ambing oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Shen Yanxi melangkah maju, kali ini tanpa ragu. Berdiri di samping Nuan-Nuan bukan sebagai seseorang yang ingin mengontrol, tetapi sebagai seseorang yang memilih untuk berada di sana. Dan tanpa berkata apa-apa ia hanya berdiri, memberi kehadiran yang diam namun kuat. Sementara Nuan-Nuan menatap lurus ke depan, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk menghadapi kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Nuan-Nuan menatap Madame Gong dengan mata yang perlahan mengeras, bukan karena penolakan, melainkan karena ia memaksa dirinya untuk tetap tenang di tengah badai emosi yang tiba-tiba menghantamnya. Sementara Madame Gong dengan tangan gemetar akhirnya mengeluarkan sebuah liontin kecil dari dalam tasnya, liontin yang sudah usang namun terawat. Dan dengan suara bergetar ia menjelaskan bahwa liontin itu adalah satu-satunya benda yang tertinggal saat anaknya menghilang 20 tahun lalu. Dan saat liontin itu diperlihatkan, jantung Nuan-Nuan seolah berhenti berdetak sesaat karena bentuk dan ukiran pada liontin itu begitu familiar, seakan berasal dari ingatan yang selama ini terkunci di sudut terdalam pikirannya, membuat napasnya menjadi tidak teratur meskipun ia berusaha keras untuk tetap terlihat tenang. Kerumunan di sekitar mereka semakin gelisah. Beberapa orang mulai mengangkat ponsel untuk merekam, menyadari bahwa mereka mungkin sedang menyaksikan momen besar yang bisa mengguncang banyak pihak. Sementara Shen Yanxi dengan cepat memberi isyarat kepada asistennya untuk mengendalikan situasi, memastikan tidak ada rekaman yang tersebar tanpa kendali. Namun di balik sikap tenangnya, matanya terus tertuju pada Nuan-Nuan. Mencoba membaca perubahan sekecil apapun pada ekspresi wanita itu, karena ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil Nuan-Nuan saat ini akan menentukan arah hidupnya ke depan. Dan mungkin juga menentukan apakah ia masih memiliki tempat di dalam hidupnya. Nuan-Nuan akhirnya mengangkat tangannya perlahan, bukan untuk menerima liontin itu, melainkan untuk menahan, seolah ia membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna semua ini. Dan dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya namun jauh lebih dalam, ia berkata bahwa sebuah benda tidak cukup untuk membuktikan sesuatu sebesar itu, bahwa ia tidak ingin terburu-buru menerima kenyataan yang mungkin hanya akan menyakitinya di kemudian hari. Dan kata-kata itu membuat Madame Gong terdiam. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dikendalikan, bukan karena ditolak, tetapi karena ia melihat kehati-hatian yang sama seperti yang ia bayangkan dimiliki oleh anaknya, sebuah kesamaan yang justru membuat hatinya semakin yakin sekaligus semakin takut. Di saat yang sama, dari sisi lain ruangan, seseorang melangkah maju dengan senyum tipis yang penuh makna, menembus kerumunan dengan percaya diri seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Dan ketika ia berhenti tidak jauh dari mereka, suaranya yang ringan namun tajam memecah ketegangan, mengatakan bahwa jika semua orang menginginkan bukti, maka seharusnya mereka tidak mengandalkan perasaan atau benda lama, melainkan fakta yang tidak bisa disangkal. Dan kalimat itu langsung menarik perhatian semua orang, termasuk Shen Yanxi yang menatap tajam ke arah orang tersebut, menyadari bahwa kemunculannya bukanlah kebetulan. Orang itu kemudian mengungkapkan bahwa tes hubungan darah sudah pernah dilakukan secara diam-diam beberapa waktu lalu, dan hasilnya berada di tangannya, membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Karena jika apa yang ia katakan benar, maka kebenaran tentang identitas Nuan-Nuan mungkin akan terungkap di depan semua orang tanpa kesempatan bagi siapapun untuk bersiap. Sementara Nuan-Nuan yang mendengar itu merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara keinginan untuk mengetahui kebenaran dan ketakutan bahwa kebenaran itu akan mengubah segalanya. Dan di saat ia masih ragu, Shen Yanxi melangkah maju, berdiri sedikit di depannya, menatap orang tersebut dengan dingin dan memperingatkan bahwa jika ada yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, ia tidak akan tinggal diam. Namun orang itu hanya tertawa pelan, seolah ancaman itu tidak berarti apa-apa baginya. Dan
Dengan santai ia mengangkat sebuah amplop tipis, mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan semakin lama ditunda, semakin besar konsekuensinya. Sementara Madame Gong menatap amplop itu dengan napas tertahan, seakan seluruh hidupnya bergantung pada apa yang ada di dalamnya. Dan Nuan-Nuan yang berdiri di tengah semua itu akhirnya merasakan bahwa ia tidak bisa lagi terus menghindar. Bahwa apapun hasilnya, ia harus menghadapinya sekarang, di depan semua orang, tanpa perlindungan dan tanpa jalan mundur. Dengan tangan yang perlahan mengepal, Nuan-Nuan melangkah maju, melewati Sen Yanxi, yang mencoba menahannya dengan tatapan khawatir. Namun kali ini ia tidak berhenti. Ia berdiri tepat di hadapan orang tersebut dan dengan suara yang jelas ia mengatakan bahwa jika memang ada hasil tes, maka ia yang akan membukanya sendiri, bukan sebagai seseorang yang dipaksa oleh keadaan, tetapi sebagai seseorang yang memilih untuk mengetahui kebenaran tentang dirinya sendiri. Dan saat ia mengulurkan tangan untuk mengambil amplop itu, seluruh ruangan kembali terdiam, menunggu detik berikutnya yang akan menentukan nasibnya. Di kejauhan, senyum tipis kembali muncul di wajah orang yang sejak awal mengatur semua ini. Karena baginya, apapun hasil yang akan keluar dari amplop itu, permainan yang ia mulai telah berhasil membawa semua orang ke titik yang tidak bisa mereka hindari lagi. Titik di mana setiap pilihan akan memiliki konsekuensi yang tidak bisa diubah. Jari Nuan-Nuan menyentuh permukaan amplop itu dengan hati-hati, seolah benda tipis itu memiliki berat yang jauh melampaui wujudnya, sementara napas di sekelilingnya terasa tertahan dalam keheningan yang mencekam. Dan saat ia akhirnya menarik amplop itu ke tangannya sendiri, tatapan semua orang mengikutinya tanpa berkedip. Bahkan Sen Yanxi, yang biasanya begitu tenang kini tidak bisa menyembunyikan ketegangan di matanya, karena ia tahu bahwa detik berikutnya mungkin akan mengubah segalanya dengan cara yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Nuan-Nuan menunduk sedikit, menatap amplop itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu dengan gerakan perlahan namun pasti ia membukanya. Suara robekan kertas terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Dan ketika ia mengeluarkan lembaran di dalamnya, matanya langsung tertuju pada baris-baris hasil yang tertulis rapi. Namun bukannya langsung berbicara, ia justru terdiam. Ekspresinya sulit dibaca, membuat orang-orang di sekitarnya semakin gelisah. Sementara Madame Gong melangkah setengah langkah ke depan. Dengan tangan yang gemetar, seakan ingin bertanya namun takut mendengar jawabannya. Waktu seolah berhenti ketika Nuan-Nuan akhirnya mengangkat pandangannya. Matanya tidak lagi kosong melainkan dipenuhi emosi yang bercampur antara keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam yang sulit dijelaskan. Dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia membaca bagian paling penting dari hasil itu, bahwa kecocokan genetik menunjukkan kemungkinan hubungan biologis yang sangat tinggi, cukup untuk memastikan bahwa ia memang memiliki ikatan darah dengan keluarga Gong. Dan kalimat itu seperti ledakan sunyi yang mengguncang seluruh ruangan, membuat bisikan berubah menjadi riuh rendah yang tidak terkendali. Madame Gong tidak mampu lagi menahan dirinya. Air matanya jatuh tanpa henti saat ia melangkah maju dan hampir menyentuh wajah Nuan-Nuan, namun tetap berhenti di jarak yang sangat dekat, seolah masih takut bahwa semua ini hanyalah mimpi yang bisa hilang jika disentuh terlalu kuat. Sementara Nuan-Nuan berdiri kaku, pikirannya dipenuhi potongan kenangan yang selama ini tidak pernah ia pahami, perasaan kehilangan yang tidak memiliki bentuk, dan kekosongan yang kini perlahan terisi oleh kenyataan yang terlalu besar untuk diterima dalam satu waktu. Dan di tengah semua itu, ia tidak langsung memeluk ataupun menolak, karena ia tahu bahwa hubungan darah tidak serta-merta bisa menggantikan waktu yang telah hilang. Di belakangnya, Sen Yanxi menatap pemandangan itu dengan ekspresi yang semakin dalam. Ada kelegaan karena Nuan-Nuan akhirnya menemukan asal-usulnya. Namun juga ada kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan, karena ia menyadari bahwa dengan identitas baru ini, posisi Nuan-Nuan dalam dunia akan berubah drastis.
dan jarak di antara mereka mungkin akan menjadi semakin sulit untuk dijembatani. Sementara di sisi lain ruangan, orang yang membawa amplop itu kembali tersenyum tipis, puas melihat bagaimana satu kebenaran mampu mengacaukan keseimbangan yang selama ini ada. Namun sebelum suasana bisa benar-benar mereda, suara lain tiba-tiba terdengar, tajam dan penuh sindiran, memotong emosi yang sedang memuncak, mempertanyakan keaslian hasil tersebut dan menyinggung kemungkinan manipulasi, membuat keraguan kembali menyebar di antara kerumunan. Karena dalam dunia yang dipenuhi kepentingan seperti ini, bahkan kebenaran pun bisa dipertanyakan jika ada yang merasa dirugikan. Dan Nuan-Nuan yang mendengar itu perlahan mengepalkan lembaran di tangannya, menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan jawaban yang selama ini tidak pernah ia miliki, perjuangannya belum selesai. Bahkan mungkin baru saja dimulai. Ia menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan suara yang lebih stabil ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan keraguan orang lain, bahwa ia akan memastikan sendiri kebenaran ini melalui jalur yang tidak bisa dipermasalahkan oleh siapapun, dan keputusan itu membuat suasana kembali berubah, dari sekadar sensasi menjadi konflik yang nyata. Sementara Madam Gong menatapnya dengan harapan yang bercampur kecemasan, dan Shen Yanxi yang berdiri di belakangnya akhirnya mengerti bahwa wanita di depannya bukan lagi seseorang yang bisa ia lindungi dengan cara lama, melainkan seseorang yang sedang berjalan menuju kehidupannya sendiri, dengan segala risiko dan konsekuensinya. Di tengah riuh yang kembali meningkat, Nuan-Nuan melipat hasil tes itu dengan hati-hati, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan tanpa menoleh ke belakang. Ia melangkah maju, meninggalkan pusat kerumunan yang masih dipenuhi suara. Suara yang saling bertabrakan, menuju arah yang belum jelas namun kali ini benar-benar ia pilih sendiri. Sementara di belakangnya, permainan yang lebih besar perlahan mulai bergerak. Melibatkan lebih banyak pihak, lebih banyak rahasia, dan lebih banyak konflik yang siap menguji semua yang telah ia perjuangkan. Langkah Nuan-Nuan belum sepenuhnya menjauh dari kerumunan ketika seseorang tiba-tiba menghadangnya dari sisi koridor yang lebih sepi. Sosok itu berdiri tegak dengan sorot mata yang tidak bersahabat, seolah telah menunggu momen ini dengan sabar. Dan tanpa basa-basi ia menyebut nama Nuan-Nuan dengan nada dingin, membuat langkah wanita itu terhenti tanpa perlu disentuh. Sementara suasana di sekeliling mereka yang sebelumnya riuh kini terasa jauh tergantikan oleh ketegangan yang lebih sunyi namun jauh lebih berbahaya. Dan ketika Nuan-Nuan mengangkat pandangannya, ia langsung mengenali siapa yang berdiri di hadapannya. Seseorang yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan, namun kini muncul dengan niat yang jelas tidak baik. Orang itu melangkah mendekat dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya, mengatakan bahwa menjadi putri keluarga Gong mungkin terdengar seperti keberuntungan besar. Namun tidak semua orang akan menyambutnya dengan tangan terbuka, karena di balik kemewahan dan status tinggi, ada kepentingan yang jauh lebih rumit yang tidak akan membiarkan seseorang seperti Nuan-Nuan masuk begitu saja tanpa konsekuensi. Dan kata-kata itu diucapkan dengan tenang namun syarat ancaman yang tersirat, membuat udara di antara mereka terasa semakin berat. Namun Nuan-Nuan tidak mundur, ia berdiri tegak meskipun tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, menatap langsung ke arah orang itu tanpa rasa gentar yang berlebihan. Karena setelah semua yang ia lewati malam ini, ancaman seperti ini justru terasa seperti sesuatu yang sudah ia duga akan datang. Di kejauhan, Shen Yanxi yang melihat interaksi itu segera bergerak, langkahnya cepat namun tetap terkendali. Sementara di dalam dirinya emosi yang selama ini ia tekan kembali muncul ke permukaan. Ia tidak menyukai cara orang itu mendekati Nuan-Nuan, tidak menyukai nada suara yang digunakan. Dan lebih dari itu, ia tidak menyukai fakta bahwa Nuan-Nuan kini berada dalam posisi yang membuatnya menjadi target dari berbagai pihak. Namun sebelum ia sempat mencapai mereka, percakapan di antara Nuan-Nuan dan orang itu sudah semakin dalam. Dan
Kalimat berikutnya yang keluar membuat situasi berubah menjadi jauh lebih serius. Orang itu mengungkapkan bahwa hilangnya anak keluarga Gong 20 tahun lalu bukanlah kejadian biasa, bahwa ada pihak yang diuntungkan dari hilangnya anak tersebut, dan jika Nuan benar-benar kembali sebagai pewaris, maka ia bukan hanya akan mendapatkan status, tetapi juga mewarisi konflik lama yang belum pernah benar-benar selesai, dan untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan ruangan sebelumnya, Nuan merasakan sesuatu yang lebih dingin dari sekadar ketakutan, sebuah kesadaran bahwa hidup yang baru saja ia pilih mungkin akan membawa bahaya yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Namun, alih-alih mundur, ia justru bertanya dengan suara tenang siapa sebenarnya yang berdiri di hadapannya dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Senyum orang itu semakin dalam, seolah ia telah menunggu pertanyaan itu, dan dengan santai ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang memiliki hubungan erat dengan masa lalu keluarga Gong. Seseorang yang tidak ingin kebenaran itu terungkap sepenuhnya karena konsekuensinya tidak hanya akan memengaruhi satu atau dua orang, melainkan banyak pihak yang selama ini berdiri di balik layar. Dan sebelum ia melanjutkan, langkah Sen Yanxi akhirnya berhenti di samping Nuan. Kehadirannya langsung mengubah dinamika di antara mereka, membuat orang itu sedikit menyipitkan mata namun tetap mempertahankan sikap santainya. Sen Yanxi tidak langsung berbicara, namun sorot matanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengancam Nuan di hadapannya. Sementara Nuan merasakan kehadiran itu namun tidak menoleh, karena kali ini ia tidak ingin bergantung. Ia ingin mendengar semuanya dengan jelas, dan orang itu yang melihat interaksi mereka hanya tertawa pelan, mengatakan bahwa hubungan mereka tampaknya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Lalu tanpa peringatan ia menambahkan bahwa jika Nuan ingin tetap hidup tenang, maka akan lebih baik jika ia tidak melanjutkan pencarian tentang masa lalunya. Karena semakin dalam ia menggali, semakin besar risiko yang akan ia hadapi. Namun peringatan itu tidak membuat Nuan mundur. Justru sebaliknya, matanya semakin tajam. Dan dengan suara yang lebih tegas ia mengatakan bahwa hidupnya selama ini sudah dipenuhi oleh ketidakjelasan dan kehilangan. Dan jika sekarang ia memiliki kesempatan untuk mengetahui kebenaran, maka tidak ada alasan baginya untuk berhenti hanya karena ancaman. Dan jawaban itu membuat senyum orang itu perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. Seolah ia mulai menyadari bahwa wanita di hadapannya tidak akan mudah dikendalikan. Tanpa berkata apa-apa lagi, orang itu akhirnya mundur selangkah. Namun sebelum benar pergi, ia meninggalkan satu kalimat terakhir yang menggantung di udara, mengatakan bahwa permainan ini baru saja dimulai dan Nuan sebaiknya bersiap, karena tidak semua orang akan bermain dengan aturan yang sama. Lalu ia berbalik dan menghilang di antara lorong yang redup, meninggalkan ketegangan yang masih terasa jelas. Keheningan kembali menyelimuti, dan untuk beberapa detik Nuan hanya berdiri di tempatnya, mencerna semua yang baru saja terjadi. Sementara Sen Yanxi akhirnya berbicara dengan suara rendah, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Namun kali ini Nuan tidak langsung menjawab. Ia menatap lurus ke depan, dan perlahan sebuah keputusan terbentuk di dalam dirinya. Keputusan yang akan membawanya semakin jauh ke dalam pusaran yang telah lama menunggunya. Dan tanpa melihat ke arah Sen Yanxi, ia melangkah lagi, melanjutkan jalan yang telah ia pilih. Meskipun ia tahu bahwa setiap langkah ke depan mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak bisa ia hindari. Nuan melangkah keluar dari koridor itu tanpa menoleh. Tetapi kali ini langkahnya tidak lagi ragu. Seolah setiap peringatan yang baru saja ia dengar justru semakin memperjelas arah yang harus ia tempuh. Sementara di belakangnya Sen Yanxi berdiri beberapa detik lebih lama. Sebelum akhirnya mengikuti, menjaga jarak yang tidak terlalu dekat namun cukup untuk memastikan ia masih bisa melihat setiap gerakan Nuan. Dan di dalam hatinya muncul perasaan yang semakin sulit diabaikan.
bahwa ia tidak bisa lagi memperlakukannya sebagai seseorang yang bisa ia lindungi dari jauh. Karena dunia yang kini dihadapi Nuan adalah dunia yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya kuasai. Di luar gedung, malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Angin tipis berhembus, membawa suasana yang tidak nyaman. Dan ketika Nuan akhirnya berhenti di tepi jalan, ia menarik napas dalam-dalam seolah mencoba menenangkan dirinya. Namun pikirannya justru dipenuhi oleh potongan-potongan informasi yang saling bertabrakan. Tentang identitasnya, tentang keluarga Gong, tentang orang misterius yang memperingatkannya, dan tentang Sen Yanxi yang masih berdiri tidak jauh darinya. Kehadirannya seperti bayangan yang tidak bisa benar-benar ia tinggalkan meskipun ia sudah berusaha keras untuk melakukannya. Sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan mereka, dan dari dalamnya turun seorang pria tua dengan sikap tenang namun penuh wibawa. Matanya langsung tertuju pada Nuan. Dengan tatapan yang sulit dibaca, seolah ia sedang menilai sesuatu yang sangat penting. Dan tanpa perlu diperkenalkan, Nuan tahu bahwa orang di hadapannya bukanlah orang biasa. Karena bahkan Sen Yanxi yang biasanya tidak menunjukkan banyak reaksi pun sedikit mengencangkan ekspresinya ketika melihat pria itu. Sebuah tanda bahwa situasi ini semakin jauh dari kendali siapapun. Pria tua itu melangkah mendekat dengan perlahan. Suaranya berat namun jelas ketika ia menyebut nama Nuan, menanyakan apakah ia benar-benar telah melihat hasil tes itu. Dan sebelum Nuan sempat menjawab, ia melanjutkan bahwa kebenaran seperti itu tidak boleh diumumkan secara sembarangan, karena ada terlalu banyak pihak yang akan terpengaruh. Terlalu banyak kepentingan yang bisa terganggu, dan kata-katanya tidak terdengar seperti saran, melainkan seperti peringatan yang halus namun tidak bisa diabaikan. Nuan menatapnya tanpa menghindar, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia merasa bahwa setiap orang yang datang kepadanya membawa tujuan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar hanya ingin membantu, dan kesadaran itu membuatnya semakin yakin bahwa jika ia tidak berdiri untuk dirinya sendiri, maka ia akan terus dikendalikan oleh orang lain. Dan dengan suara yang tenang namun tegas ia mengatakan bahwa hidupnya selama ini sudah terlalu banyak diatur oleh orang lain. Dan jika sekarang ada sesuatu yang menjadi miliknya sendiri, maka ia yang akan menentukan bagaimana hal itu dijalani. Kata-kata itu membuat pria tua itu terdiam sejenak. Matanya menyipit sedikit seolah mencoba melihat lebih dalam ke dalam diri Nuan. Lalu perlahan ia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah melainkan senyum yang mengandung penilaian. Dan ia berkata bahwa keberanian seperti itu bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi kelemahan jika tidak digunakan dengan benar. Dan sebelum suasana bisa berkembang lebih jauh, Sen Yanxi akhirnya melangkah maju, berdiri sejajar dengan Nuan. Suaranya dingin namun jelas ketika ia mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka sebaiknya disampaikan secara langsung tanpa perlu berputar-putar. Tatapan pria tua itu beralih ke Sen Yanxi, dan untuk beberapa detik keduanya saling menatap tanpa kata, seolah ada sesuatu yang tidak perlu diucapkan namun sudah dipahami oleh keduanya. Lalu pria itu akhirnya berkata bahwa ini bukan lagi urusan pribadi, bahwa jika Nuan benar-benar bagian dari keluarga Gong, maka ia akan terlibat dalam hal-hal yang jauh lebih besar daripada hubungan apapun yang ia miliki sekarang. Dan kalimat itu seperti garis yang secara tidak langsung memisahkan Nuan dari masa lalunya, termasuk dari Sen Yanxi. Keheningan kembali jatuh, namun kali ini lebih berat dari sebelumnya. Dan Nuan yang mendengar itu tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya menatap lurus ke depan sebelum akhirnya berkata bahwa ia tidak takut pada apapun yang akan datang, selama ia tahu apa yang sedang ia hadapi. Dan jawaban itu membuat pria tua itu mengangguk pelan, seolah menerima, sekaligus menguji tekadnya. Sebelum akhirnya ia berbalik dan kembali ke mobilnya tanpa menambahkan apa-apa lagi. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan Nuan dan Sen Yanxi berdiri di bawah cahaya lampu jalan yang redup.
Dan untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Hingga akhirnya, Shen Yanxi membuka suara, bertanya apakah ia benar-benar yakin dengan jalan yang ia pilih. Namun kali ini Nuan tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin mencoba memilih tanpa penyesalan. Dan setelah itu ia melangkah lagi, menjauh dari tempat itu tanpa menunggu siapapun. Shen Yanxi tetap berdiri di tempatnya, menatap punggung Nuan yang semakin menjauh. Dan di dalam hatinya muncul perasaan yang semakin jelas namun juga semakin menyakitkan. Bahwa mungkin kali ini ia benar-benar tidak bisa menghentikannya, tidak dengan kekuasaan, tidak dengan kendali, dan tidak dengan cara apapun yang selama ini ia gunakan. Karena wanita itu kini sedang berjalan menuju dunia yang hanya bisa ia hadapi sendiri. Nuan tidak berhenti meskipun langkahnya mulai terasa berat. Lampu-lampu jalan yang berderet memanjang menciptakan bayangan yang bergerak mengikuti dirinya, seolah masa lalu dan masa depan berjalan berdampingan tanpa pernah benar-benar bertemu. Sementara, pikirannya terus berputar, mengulang setiap kejadian malam ini dengan detail yang semakin jelas. Dan di tengah semua itu satu hal perlahan menguat di dalam dirinya, bahwa ia tidak bisa lagi hidup setengah-setengah di antara dua dunia. Ia harus memilih, dan pilihan itu tidak akan pernah mudah. Sebuah mobil lain tiba-tiba berhenti di sampingnya, membuat Nuan secara refleks menoleh dengan waspada. Namun kali ini bukan ancaman yang datang, melainkan seseorang yang ia kenal. Seseorang dari masa lalu yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan ketika pintu mobil terbuka, sosok itu turun dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara lega karena akhirnya menemukan Nuan dan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Lalu tanpa banyak kata ia langsung mendekat dan menanyakan apakah Nuan baik-baik saja. Seolah semua yang terjadi sudah ia ketahui meskipun tidak sepenuhnya. Nuan menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghela napas pelan, menjawab bahwa ia tidak sepenuhnya baik, namun juga tidak lagi seperti dulu, karena sekarang ia setidaknya tahu bahwa hidupnya tidak lagi hanya tentang bertahan, melainkan tentang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jawaban itu membuat orang tersebut terdiam sejenak, lalu berkata bahwa jika itu benar, maka Nuan harus berhati-hati. Karena semakin tinggi ia berdiri, semakin banyak orang yang akan mencoba menjatuhkannya. Percakapan mereka terhenti ketika suara langkah cepat terdengar dari belakang. Dan tanpa perlu menoleh Nuan sudah tahu siapa yang datang. Kehadiran Shen Yanxi terasa begitu kuat bahkan tanpa melihat. Dan ketika ia akhirnya berdiri di dekat mereka, suasana kembali berubah menjadi tegang. Bukan karena permusuhan yang jelas, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang belum selesai di antara mereka, terlalu banyak perasaan yang tidak pernah diungkapkan dengan benar, dan terlalu banyak keputusan yang harus diambil tanpa jaminan bahwa semuanya akan berakhir baik. Shen Yanxi menatap orang yang berdiri di depan Nuan dengan sorot mata yang dingin, seolah mengingatkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mendekat tanpa alasan yang jelas. Sementara orang itu tidak mundur, justru berdiri lebih tegak, menunjukkan bahwa ia juga tidak berniat mengalah. Dan dalam sekejap suasana di antara mereka menjadi seperti garis tipis yang bisa putus kapan saja, membuat Nuan akhirnya melangkah di antara keduanya. Bukan untuk melindungi salah satu, tetapi untuk menghentikan ketegangan yang tidak perlu. Dengan suara yang lebih tenang namun tegas, Nuan mengatakan bahwa ia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang siapapun, tidak di bawah Shen Yanxi, tidak di bawah keluarga Gong, dan tidak di bawah masa lalunya sendiri, bahwa mulai sekarang ia akan menentukan jalannya sendiri meskipun itu berarti harus menghadapi risiko sendirian. Dan kata-kata itu membuat kedua pria di hadapannya terdiam, karena untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa wanita yang mereka kenal telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh siapapun. Angin malam kembali berhembus, membawa keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi keheningan yang penuh tekanan, melainkan keheningan yang menandai awal dari
Sesuatu yang baru. Dan tanpa menunggu tanggapan dari siapapun, Nuan-Nuan kembali melangkah. Kali ini lebih jauh. Meninggalkan keduanya di belakang. Meninggalkan masa lalu yang selama ini mengikatnya. Dan berjalan menuju masa depan yang belum ia kenal namun siap ia hadapi. Di kejauhan, lampu kota berkilauan seperti kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan meskipun jalan di depannya penuh dengan ketidakpastian, langkah Nuan-Nuan tidak lagi goyah. Karena di dalam dirinya telah tumbuh sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Sesuatu yang membuatnya terus maju tanpa menoleh kembali. Nuan-Nuan terus berjalan hingga keramaian kota perlahan berubah menjadi jalanan yang lebih sepi. Suara kendaraan semakin jarang terdengar dan hanya langkah kakinya sendiri yang menemani. Namun di dalam kepalanya justru semakin bising oleh berbagai kemungkinan yang belum sempat ia hadapi. Hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah bangunan sederhana yang lampunya masih menyala redup. Tempat yang dulu pernah menjadi persinggahan ketika hidup terasa terlalu berat. Dan tanpa ragu ia melangkah masuk, seolah tubuhnya mengingat. Tempat ini lebih cepat daripada pikirannya. Di dalam ruangan itu, suasana hangat namun sunyi menyambutnya. Dan seseorang yang sedang duduk di sudut perlahan mengangkat kepala ketika pintu terbuka. Matanya sedikit melebar saat melihat siapa yang datang. Lalu tanpa banyak kata ia berdiri dan menghampiri Nuan-Nuan dengan ekspresi yang dipenuhi kekhawatiran. Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena berita tentang dirinya sudah mulai beredar di luar, bahkan lebih cepat dari yang seharusnya. Dan itu berarti ada seseorang yang sengaja mempercepat penyebaran informasi. Untuk tujuan tertentu, Nuan-Nuan tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk perlahan, tangannya menggenggam erat hasil tes yang masih ia simpan, seolah itu satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap terhubung dengan kenyataan. Lalu dengan suara pelan ia mulai menceritakan apa yang terjadi malam ini. Dari pengungkapan identitasnya hingga ancaman yang ia terima. Dan setiap kata yang keluar terasa semakin berat. Bukan karena ia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena semakin ia mengucapkannya, semakin nyata semua itu terasa. Orang di hadapannya mendengarkan tanpa menyela. Namun ekspresinya semakin serius. Dan ketika Nuan-Nuan selesai, ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa perencanaan, bahwa ada seseorang yang sudah lama mengamati dan menunggu waktu yang tepat untuk mendorong semua ini ke permukaan. Dan jika itu benar, maka Nuan-Nuan mungkin telah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Di luar, bayangan seseorang terlihat berhenti sejenak di seberang jalan, berdiri dalam kegelapan sambil memperhatikan bangunan itu dengan tenang, seolah memastikan sesuatu, sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Sementara di dalam ruangan, Nuan-Nuan perlahan menunduk, matanya terpejam sesaat seolah mencoba mengumpulkan kembali kekuatan yang tersisa. Lalu ketika ia membukanya lagi, sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan ketegasan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia berkata bahwa jika semua ini memang sebuah permainan, maka ia tidak ingin hanya menjadi bidak yang digerakkan oleh orang lain, bahwa ia akan mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini dan mengapa semua ini terjadi, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa lalu yang selama ini hilang tanpa penjelasan. Dan kata-kata itu membuat orang di hadapannya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk pelan, seolah menerima keputusan yang sudah tidak bisa diubah lagi. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara ponsel tiba-tiba memecah keheningan. Dan ketika Nuan-Nuan melihat layar yang menyala, namanya terpampang di sana. Bersama nomor yang tidak ia kenal, sebuah firasat aneh langsung muncul di dalam dirinya. Namun ia tetap mengangkat panggilan itu dengan tenang, dan suara di seberang terdengar pelan namun jelas, menyebut namanya dengan nada yang tidak asing meskipun sudah lama tidak ia dengar, membuat tubuhnya sedikit menegang. Suara itu mengatakan bahwa akhirnya mereka bisa berbicara lagi setelah sekian lama, bahwa ada banyak hal yang perlu ia ketahui tentang masa lalunya,
namun tidak semua bisa dijelaskan melalui orang lain. Dan sebelum Nuan sempat bertanya lebih jauh, suara itu menambahkan satu kalimat yang membuat napasnya tertahan, mengatakan bahwa jika ia benar-benar ingin mengetahui kebenaran tentang dirinya, maka ia harus datang sendiri, tanpa membawa siapapun, ke tempat yang akan diberitahukan selanjutnya. Panggilan itu terputus sebelum ia sempat memberikan jawaban, meninggalkan Nuan dengan ponsel yang masih tergenggam dan pikiran yang kembali dipenuhi pertanyaan. Namun, kali ini bukan kebingungan yang mendominasi, melainkan rasa bahwa langkah berikutnya sudah menunggunya. Sebuah langkah yang mungkin akan membawanya lebih dekat pada kebenaran, atau justru semakin dalam ke dalam bahaya yang tidak ia pahami sepenuhnya. Nuan menatap layar ponselnya yang kini kembali gelap, jantungnya masih berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena ketakutan semata, melainkan karena ada sesuatu dalam suara tadi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan, seolah masa lalu yang selama ini terputus tiba-tiba menemukan cara untuk memanggilnya kembali, dan tanpa disadari jemarinya sedikit mengencang menggenggam ponsel itu, sementara orang di hadapannya memperhatikan perubahan ekspresinya dengan cermat, langsung menyadari bahwa panggilan itu bukan sesuatu yang biasa. Ia mencoba menenangkan napasnya sebelum akhirnya mengangkat kepala dan menceritakan isi panggilan itu. Suaranya tetap stabil meskipun di dalam dirinya berbagai kemungkinan mulai berputar. Dan ketika kata-kata itu selesai diucapkan, ruangan kembali diliputi keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya, karena keduanya sama-sama memahami bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian yang telah disusun dengan rapi, dan orang di hadapannya langsung berkata bahwa ini jelas jebakan, bahwa siapapun yang meneleponnya pasti memiliki tujuan tertentu, dan kemungkinan besar tidak baik. Namun Nuan tidak langsung menolak. Ia justru menunduk sedikit, memikirkan setiap detail yang ia dengar, setiap nada dalam suara itu, setiap jeda yang terasa disengaja, dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa di balik semua itu ada sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman. Ada informasi yang selama ini tidak pernah ia dapatkan, dan itulah yang membuatnya tidak bisa begitu saja mengabaikan panggilan tersebut, karena jika ia terus menghindar, maka ia mungkin tidak akan pernah benar-benar mengetahui siapa dirinya. Sebenarnya, ia mengangkat pandangannya kembali, sorot matanya kini jauh lebih tegas, lalu dengan suara yang tidak lagi ragu ia mengatakan bahwa ia akan pergi, bahwa ia tidak bisa melewatkan kesempatan ini meskipun risikonya besar. Dan keputusan itu langsung ditentang oleh orang di hadapannya yang mengatakan bahwa ini terlalu berbahaya, bahwa ia tidak tahu siapa yang menunggunya di sana. Namun Nuan hanya menggeleng pelan, mengatakan bahwa justru karena ia tidak tahu, ia harus pergi sendiri, karena hanya dengan begitu ia bisa mendapatkan jawaban yang tidak akan diberikan di tempat lain. Di luar bangunan, malam semakin larut, dan udara menjadi semakin dingin. Sementara di kejauhan seseorang yang sama kembali muncul, berdiri di tempat yang tidak terlihat jelas, seolah mengawasi setiap langkah yang diambil Nuan. Dan ketika lampu di dalam bangunan itu sedikit meredup, bayangan itu perlahan bergerak, seakan memberi isyarat bahwa waktu yang ditunggu-tunggu hampir tiba. Nuan akhirnya berdiri, tidak lagi duduk dalam keraguan. Dan tanpa banyak kata ia bersiap untuk pergi, mengambil jaketnya dan melangkah menuju pintu, sementara orang di belakangnya masih mencoba menghentikannya dengan berbagai alasan. Namun semua itu tidak lagi cukup kuat untuk menahan keputusan yang sudah bulat, dan ketika tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu bahwa setelah ini, jalan yang ia tempuh mungkin tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Seperti sebelumnya, ia membuka pintu itu perlahan. Angin malam langsung menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Namun ia tidak mundur, justru melangkah keluar dengan lebih mantap, dan tanpa menoleh ke belakang. Ia mulai berjalan menuju arah yang belum ia ketahui sepenuhnya.
hanya mengikuti petunjuk yang akan datang selanjutnya. Sementara di kejauhan, lampu sebuah mobil tiba-tiba menyala, seolah telah menunggunya sejak awal, dan bayangan di dalamnya tidak bergerak, hanya menunggu dengan tenang, memastikan bahwa Nuan-Nuan akan melangkah lebih dekat. Setiap langkah yang diambil Nuan-Nuan terasa seperti memasuki lapisan baru dari kenyataan yang selama ini tersembunyi. Dan meskipun ia tahu bahwa bahaya mungkin mengintainya di setiap sudut, ia tidak berhenti, karena di dalam dirinya telah tumbuh keyakinan yang lebih kuat daripada rasa takut, keyakinan bahwa apapun yang menunggunya di depan, itulah jawaban yang selama ini ia cari. Dan malam itu, tanpa disadari oleh banyak orang, sebuah pertemuan yang telah lama direncanakan akhirnya akan terjadi, membawa Nuan-Nuan semakin dekat pada kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Nuan-Nuan berjalan mendekati mobil yang lampunya menyala itu. Langkahnya tidak terburu-buru namun juga tidak ragu, seolah setiap detik yang berlalu justru semakin menguatkan tekadnya. Dan ketika ia akhirnya berdiri tepat di samping kendaraan tersebut, pintu belakang terbuka perlahan dari dalam tanpa ada suara, memperlihatkan interior yang gelap dengan sosok yang hanya tampak sebagai bayangan samar, sementara udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya, membawa ketegangan yang tidak kasat mata namun begitu nyata. Tanpa menunggu undangan kedua, Nuan-Nuan masuk dan duduk, pintu langsung tertutup di belakangnya, memutuskan dirinya dari dunia luar dalam sekejap, dan sebelum ia sempat menyesuaikan pandangan, mobil itu sudah mulai bergerak, melaju perlahan meninggalkan jalan yang ia kenal menuju arah yang semakin asing, sementara sosok di sampingnya tetap diam beberapa saat, membiarkan keheningan itu berlangsung cukup lama hingga akhirnya suara yang sama seperti di telepon terdengar kembali, kali ini lebih dekat, lebih jelas, dan membawa nada yang sulit diartikan. Nuan-Nuan tidak menoleh langsung. Ia hanya menatap lurus ke depan, mendengarkan setiap kata dengan hati-hati. Sementara suara itu mulai berbicara tentang masa lalu, tentang malam 20 tahun lalu yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh siapapun, tentang seorang anak yang seharusnya tidak hilang, dan tentang seseorang yang dengan sengaja membuatnya hilang demi sesuatu yang lebih besar, dan setiap kalimat yang diucapkan terasa seperti membuka lapisan demi lapisan rahasia yang selama ini terkubur dalam diam. Mobil terus melaju, meninggalkan lampu kota dan masuk ke jalan yang lebih sepi. Sementara Nuan-Nuan akhirnya memalingkan wajahnya sedikit, mencoba melihat lebih jelas sosok di sampingnya. Namun cahaya yang minim membuat wajah itu tetap setengah tersembunyi. Hanya garis samar yang terlihat, cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini bukan seseorang yang asing bagi dunia yang kini mulai ia masuki. Dan ketika ia akhirnya bertanya siapa sebenarnya orang tersebut, jawaban yang diberikan justru bukan nama, melainkan sebuah fakta yang membuat napasnya tertahan. Orang itu mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang mengetahui kebenaran di balik hilangnya anak keluarga Gong, bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai bagian dari kejadian itu sendiri. Dan kalimat itu membuat jantung Nuan-Nuan berdetak lebih keras, bukan hanya karena keterkejutan, tetapi juga karena ia menyadari bahwa orang di sampingnya mungkin memiliki jawaban yang selama ini ia cari. Namun bersamaan dengan itu juga mungkin menjadi sumber dari semua penderitaan yang ia alami tanpa ia sadari. Keheningan kembali turun, namun kali ini dipenuhi oleh tekanan yang jauh lebih berat, dan Nuan-Nuan perlahan mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. Lalu dengan suara yang lebih rendah namun tegas ia meminta orang itu untuk mengatakan semuanya tanpa berputar-putar, karena ia tidak datang sejauh ini untuk mendengar setengah kebenaran, dan permintaan itu membuat sosok di sampingnya sedikit tertawa pelan, seolah terkesan dengan keberanian yang ditunjukkan. Mobil akhirnya berhenti di sebuah tempat yang benar-benar jauh dari keramaian. Bangunan tua yang tampak sepi berdiri di depan mereka, dan ketika mesin dimatikan, suasana menjadi begitu sunyi hingga suara napas pun terasa jelas.
Lalu orang itu membuka pintu dan turun terlebih dahulu, memberi isyarat kepada Nuan-Nuan untuk mengikuti. Dan tanpa ragu ia keluar, menatap bangunan di depannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seolah tempat ini menyimpan sesuatu yang telah lama menunggunya. Mereka berjalan masuk bersama. Langkah mereka menggema di dalam ruang yang kosong. Dan ketika mereka berhenti di tengah ruangan, orang itu akhirnya berbalik sepenuhnya. Cahaya redup kini cukup untuk memperlihatkan wajahnya. Dan saat itulah mata Nuan-Nuan sedikit melebar. Bukan karena ia benar-benar mengenali siapa orang itu, tetapi karena ada sesuatu dalam ekspresinya yang terasa terlalu dekat dengan masa lalu yang tidak pernah ia ingat. Dengan jelas, dengan suara yang kini tidak lagi berusaha disamarkan, orang itu mulai berbicara, mengatakan bahwa malam itu bukan sekadar kecelakaan atau kesalahan, melainkan hasil dari keputusan yang diambil dengan sadar oleh seseorang yang ingin mengubah segalanya, dan bahwa Nuan-Nuan bukan hanya korban, tetapi juga bagian penting dari rencana yang lebih besar. Sebuah rencana yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya selesai. Kata-kata itu menggantung di udara, dan Nuan-Nuan berdiri diam, merasakan bagaimana dunia yang selama ini ia kenal perlahan retak di hadapannya, sementara di dalam dirinya satu pertanyaan yang paling penting akhirnya muncul dengan jelas, pertanyaan yang akan menentukan langkah berikutnya. Dan tanpa menahan diri lagi ia bertanya siapa sebenarnya orang yang berada di balik semua ini. Siapa yang membuat hidupnya menjadi seperti ini sejak awal. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nuan-Nuan dalam-dalam selama beberapa detik sebelum akhirnya mengucapkan sebuah nama dengan pelan namun jelas. Nama yang membuat seluruh tubuh Nuan-Nuan seolah membeku di tempat. Karena nama itu bukan milik orang asing, melainkan seseorang yang selama ini berada lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Nama itu menggantung di udara seperti sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan, membuat Nuan-Nuan tidak bergerak selama beberapa detik, seolah pikirannya menolak untuk langsung menerima kenyataan yang baru saja ia dengar, karena nama itu terlalu dekat, terlalu mustahil, dan terlalu menyakitkan untuk dianggap sebagai kebetulan. Sementara sosok di hadapannya tetap diam, membiarkan reaksi itu berkembang tanpa tergesa, seolah ia sudah memperkirakan bahwa kebenaran ini tidak akan mudah diterima. Perlahan Nuan-Nuan menggeleng, bukan untuk menyangkal sepenuhnya, tetapi sebagai usaha untuk menahan dirinya agar tidak langsung runtuh oleh emosi yang tiba-tiba memuncak, dan dengan suara yang sedikit bergetar namun masih berusaha tetap tegas, ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin, bahwa orang yang disebutkan tidak memiliki alasan untuk melakukan semua ini. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghancurkan hidup seseorang sejak awal. Namun orang itu hanya tersenyum tipis, lalu melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya menjadi lebih rendah namun jauh lebih tajam ketika ia mengatakan bahwa justru karena kedekatan itulah alasan itu ada. Karena dalam dunia seperti ini, yang paling berbahaya bukanlah musuh yang terlihat jelas, melainkan mereka yang berada paling dekat. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir yang dimiliki Nuan-Nuan, membuat ingatan kecil yang selama ini terasa tidak penting mulai muncul kembali. Potongan-potongan kejadian yang dulu ia anggap kebetulan, sikap-sikap yang tidak pernah ia pertanyakan, dan semua itu perlahan mulai membentuk gambaran yang berbeda. Gambaran yang membuat dadanya terasa sesak, bukan hanya karena kemungkinan pengkhianatan, tetapi juga karena ia mulai menyadari bahwa hidup yang ia jalani mungkin telah dibentuk oleh sesuatu yang tidak pernah ia sadari sejak awal. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam sebelum membukanya kembali. Dan kali ini tatapannya tidak lagi dipenuhi penolakan, melainkan tekad untuk mengetahui semuanya tanpa sisa. Lalu ia meminta orang di hadapannya untuk menjelaskan secara detail, tanpa menyembunyikan apapun, karena jika ia harus menghadapi kebenaran, maka ia akan melakukannya sepenuhnya, tidak setengah-setengah seperti sebelumnya. Orang itu mengangguk pelan, seolah inilah yang ia tunggu sejak awal, lalu mulai menjelaskan bagaimana malam itu terjadi.
Bagaimana sebuah keputusan yang tampak sederhana berubah menjadi rangkaian kejadian yang tidak bisa dihentikan. Bagaimana seseorang memilih untuk menyingkirkan seorang anak demi melindungi sesuatu yang jauh lebih besar. Dan bagaimana semua itu dilakukan dengan perhitungan yang begitu rapi sehingga kebenaran bisa terkubur selama bertahun-tahun tanpa terungkap, hingga akhirnya waktu membawa semuanya kembali ke permukaan. Setiap kata yang diucapkan membuat Nuan-Nuan semakin tenggelam dalam kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Dan meskipun ia berusaha tetap berdiri tegak, tubuhnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan guncangan yang ia rasakan. Sementara di luar bangunan, suara kendaraan terdengar samar, menandakan bahwa dunia di luar masih berjalan seperti biasa. Tanpa mengetahui bahwa di dalam tempat ini, sebuah kebenaran besar sedang terungkap. Ketika penjelasan itu mencapai bagian yang paling penting, orang itu berhenti sejenak. Menatap Nuan-Nuan dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu berkata bahwa orang yang berada di balik semua ini tidak hanya melakukan satu kesalahan, melainkan terus melanjutkan kebohongan itu selama bertahun-tahun, memastikan bahwa Nuan-Nuan tidak pernah kembali ke tempat seharusnya, memastikan bahwa ia tetap berada di posisi yang menguntungkan bagi mereka, dan bahwa bahkan sekarang, orang itu mungkin masih berusaha mengendalikan situasi dari balik bayangan. Nuan-Nuan merasakan tangannya sedikit gemetar, namun ia tidak menariknya, justru membiarkan dirinya merasakan semua itu. Karena ia tahu bahwa rasa ini adalah bagian dari kebenaran yang harus ia terima. Dan dengan suara yang lebih pelan namun jauh lebih dalam, ia akhirnya bertanya satu hal yang selama ini tidak pernah berani ia pikirkan. Apakah orang itu pernah merasa bersalah atas semua yang telah dilakukan? Pertanyaan itu membuat suasana kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi orang di hadapannya sedikit berubah. Bukan karena ia tidak memiliki jawaban, tetapi karena jawaban itu mungkin tidak akan memberikan kelegaan yang diharapkan. Dan setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia akhirnya menjawab bahwa dalam dunia seperti ini, rasa bersalah seringkali bukan hal yang dipertimbangkan, karena yang lebih penting adalah hasil dan keuntungan yang didapat. Dan kalimat itu seperti pisau yang memotong harapan terakhir yang mungkin masih dimiliki Nuan-Nuan. Ia terdiam. Namun bukan karena ia tidak mampu berbicara, melainkan karena ia sedang mengumpulkan sesuatu yang lebih kuat di dalam dirinya. Sesuatu yang perlahan menggantikan rasa sakit dengan tekad. Dan ketika ia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan kepastian yang dingin, bahwa apapun yang telah terjadi, ia tidak akan membiarkannya terus berlanjut tanpa perlawanan. Di kejauhan, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar mendekat, memecah keheningan yang baru saja terbentuk. Dan sebelum Nuan-Nuan sempat bereaksi, pintu bangunan itu terbuka dengan cepat, memperlihatkan sosok yang berdiri di ambang pintu dengan napas yang sedikit terengah. Matanya langsung tertuju pada Nuan-Nuan, dan tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, jelas bahwa seseorang akhirnya menyusulnya ke tempat ini, membawa babak baru yang tidak kalah berbahaya dari sebelumnya. Sosok di ambang pintu itu berdiri membeku sejenak, matanya menyapu ruangan dengan cepat. Sebelum akhirnya terkunci pada Nuan-Nuan, dan tanpa menyembunyikan kekhawatiran yang jelas terlihat, ia melangkah masuk dengan langkah cepat, seolah takut kehilangan jejak yang baru saja ia temukan. Sementara Nuan-Nuan hanya menatapnya dengan tenang, tidak lagi terkejut, seakan sudah memperkirakan bahwa seseorang pada akhirnya akan datang menyusulnya. Karena semua yang terjadi malam ini memang terlalu besar untuk dibiarkan berjalan tanpa gangguan. Orang yang membawanya ke tempat ini sedikit menyipitkan mata, memperhatikan kedatangan itu dengan sikap yang berubah waspada, namun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin mundur. Justru berdiri lebih tegak seolah siap menghadapi kemungkinan apapun yang akan terjadi. Sementara ketegangan di antara mereka bertiga mulai terasa semakin padat, seperti sesuatu yang bisa meledak kapan saja. Dan di tengah suasana itu, suara orang yang baru datang terdengar tegas,
memanggil nama Nuan-Nuan dengan nada yang tidak memberi ruang untuk diabaikan. Nuan-Nuan menghela napas pelan sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang tetap tenang, mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak perlu diselamatkan, bahwa ia datang ke tempat ini dengan pilihannya sendiri. Namun orang itu tidak langsung menerima penjelasan tersebut. Ia melangkah lebih dekat, matanya beralih ke sosok lain di ruangan itu dengan sorot yang penuh kecurigaan, seolah mencoba memastikan bahwa tidak ada ancaman yang tersembunyi di balik situasi ini. Dan dalam sekejap suasana kembali dipenuhi ketegangan yang lebih tajam dari sebelumnya. Orang yang sejak awal berada di sana tertawa pelan. Suaranya menggema di ruangan kosong itu dengan nada yang sulit diartikan. Lalu dengan santai ia mengatakan bahwa tampaknya Nuan-Nuan tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada seseorang yang datang untuknya. Entah sebagai pelindung atau sebagai penghalang. Dan kalimat itu seperti sindiran yang langsung mengenai sasaran, membuat orang yang baru datang mengencangkan rahangnya, namun tetap menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Nuan-Nuan akhirnya melangkah sedikit ke depan, berdiri di antara keduanya, bukan untuk memihak, tetapi untuk mengendalikan situasi yang mulai memanas. Dan dengan suara yang lebih tegas ia mengatakan bahwa ia belum selesai mendengar penjelasan yang dibutuhkan. Bahwa siapapun yang datang tidak akan mengubah keputusannya untuk mengetahui kebenaran sampai akhir. Dan pernyataan itu membuat kedua pria di hadapannya terdiam sejenak, karena jelas bahwa Nuan-Nuan kini bukan lagi seseorang yang bisa dihentikan dengan mudah. Orang yang membawa kebenaran itu kemudian mengangguk pelan, seolah menerima bahwa percakapan ini tidak akan berhenti hanya karena kehadiran pihak lain. Lalu ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius, mengatakan bahwa jika Nuan-Nuan ingin mengetahui semuanya, maka ia harus siap mendengar hal terakhir yang mungkin paling sulit untuk diterima, bahwa orang yang berada di balik semua ini bukan hanya satu orang, melainkan sebuah jaringan yang telah bekerja selama bertahun-tahun, dan nama yang ia sebutkan sebelumnya hanyalah bagian dari keseluruhan yang jauh lebih besar. Kata-kata itu membuat udara terasa semakin berat, dan Nuan-Nuan yang mendengarnya merasakan bagaimana segala sesuatu yang ia kira sudah cukup rumit ternyata masih menyimpan lapisan lain yang lebih dalam. Namun ia tidak mundur, ia justru meminta untuk melanjutkan, karena pada titik ini, tidak ada lagi alasan untuk berhenti di tengah jalan. Sementara orang yang baru datang kini berdiri diam, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksa Nuan-Nuan keluar dari situasi ini tanpa merusak sesuatu yang lebih penting. Penjelasan itu berlanjut, membuka satu demi satu fakta yang selama ini tersembunyi, tentang bagaimana keputusan di masa lalu bukan hanya memengaruhi satu keluarga, tetapi juga melibatkan kepentingan bisnis, kekuasaan, dan aliansi yang rumit. Bagaimana setiap langkah yang diambil selama ini ternyata memiliki tujuan yang saling terhubung. Dan bagaimana keberadaan Nuan-Nuan sendiri menjadi kunci yang bisa mengubah keseimbangan yang telah dijaga selama bertahun-tahun. Dan semakin banyak yang terungkap, semakin jelas bahwa jalan yang kini ia tempuh tidak akan pernah sederhana. Ketika kata-kata itu akhirnya berhenti, keheningan kembali turun. Namun kali ini bukan karena tidak ada yang bisa dikatakan, melainkan karena semua yang telah dikatakan terlalu besar untuk langsung ditanggapi. Dan Nuan-Nuan berdiri di tengah ruangan itu, merasakan bagaimana dunia yang selama ini ia kenal telah berubah sepenuhnya, sementara di hadapannya dua arah kini terbentang dengan jelas, satu yang membawa dirinya kembali ke kehidupan yang lebih aman namun penuh kebohongan, dan satu lagi yang membawa dirinya lebih jauh ke dalam kebenaran yang berbahaya. Ia tidak langsung berbicara, namun perlahan langkahnya bergerak maju, bukan menuju pintu, tetapi menuju orang yang telah mengungkapkan semua ini. Dan dengan suara yang rendah, namun penuh kepastian, ia mengatakan bahwa jika semua ini benar, maka ia tidak hanya ingin mengetahui kebenaran, tetapi juga ingin menghentikan semua yang telah dimulai sejak dulu. Dan keputusan itu seperti garis yang tidak bisa ditarik kembali, membuat malam itu benar menjadi titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada siapapun yang ada di
Ruangan itu pernah bayangkan. Orang itu menatap Nuan-Nuan dalam diam beberapa detik setelah mendengar keputusannya. Seolah sedang menilai apakah tekad yang diucapkan benar-benar berasal dari kesadaran penuh atau hanya dorongan emosi sesaat. Lalu perlahan ia menghela napas dan berkata bahwa keinginan untuk menghentikan semua ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Karena apa yang sedang ia hadapi bukan hanya rangkaian kebohongan lama, melainkan sistem yang telah dibangun dengan rapi oleh banyak pihak, dan setiap orang di dalamnya memiliki kepentingan yang tidak akan dilepaskan begitu saja, bahkan jika harus mengorbankan seseorang lagi. Nuan-Nuan tidak mundur, justru tatapannya semakin tajam, dan ia menjawab bahwa jika sistem itu memang dibangun dari kesalahan, maka sudah seharusnya ada seseorang yang menghentikannya, tidak peduli seberapa besar risiko yang harus dihadapi. Dan kata-katanya membuat orang yang baru datang sedikit mengernyit, karena ia bisa melihat dengan jelas bahwa keputusan ini bukan lagi sesuatu yang bisa diubah dengan bujukan atau peringatan. Sementara Shen Yanxi yang sejak tadi diam akhirnya melangkah lebih dekat, suaranya rendah, namun penuh tekanan ketika ia mengatakan bahwa jika Nuan-Nuan benar-benar ingin melangkah sejauh itu, maka ia harus tahu bahwa tidak ada jalan kembali setelah ini. Nuan-Nuan menoleh sekilas, menatapnya dengan ekspresi yang lebih tenang dari sebelumnya. Lalu berkata bahwa ia sudah tahu sejak ia membuka amplop itu, bahwa hidupnya tidak akan pernah kembali seperti semula. Dan karena itu, ia tidak lagi ingin memikirkan jalan kembali, melainkan hanya jalan ke depan. Dan jawaban itu membuat Shen Yanxi terdiam, bukan karena ia tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena ia menyadari bahwa semua kata-kata yang ia miliki tidak akan cukup untuk menghentikan wanita di hadapannya. Orang yang membawa kebenaran itu kemudian mengeluarkan sebuah berkas tipis dari dalam tasnya, meletakkannya di atas meja tua yang ada di tengah ruangan, dan dengan nada yang lebih serius ia mengatakan bahwa jika Nuan-Nuan benar-benar ingin melangkah, maka ini adalah langkah pertama yang harus ia ambil. Di dalam berkas itu terdapat daftar nama, transaksi, dan hubungan yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam kejadian masa lalu. Sebuah peta yang selama ini tersembunyi, dan yang jika jatuh ke tangan yang salah bisa menghancurkan banyak orang sekaligus. Nuan-Nuan menatap berkas itu tanpa langsung menyentuhnya, seolah memahami bahwa benda itu bukan sekadar kertas, melainkan pintu menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara di dalam dirinya terjadi perbulatan singkat antara rasa takut dan tekad, hingga akhirnya ia mengulurkan tangan dan mengambilnya dengan perlahan, merasakan berat yang tidak terlihat namun begitu nyata. Dan saat jari-jarinya menyentuh permukaan berkas itu, ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil kini benar-benar tidak bisa diubah. Orang itu kemudian berkata bahwa mulai sekarang, setiap langkah yang ia ambil akan diawasi. Bukan hanya oleh mereka yang ingin melindunginya, tetapi juga oleh mereka yang ingin menghentikannya. Bahwa ia harus belajar membedakan mana sekutu dan mana musuh dalam waktu yang sangat singkat, karena kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Dan peringatan itu tidak diucapkan dengan nada menakut-nakuti, melainkan sebagai kenyataan yang tidak bisa dihindari. Di luar bangunan, suara kendaraan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih dari satu. Membuat suasana di dalam ruangan langsung berubah, karena jelas bahwa mereka tidak lagi sendirian. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, lampu di dalam ruangan tiba berkedip sesaat sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan yang langsung menyelimuti semuanya, hanya diterangi oleh cahaya samar dari luar yang masuk melalui celah-celah jendela. Dalam kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat dengan cepat, diikuti oleh suara pintu yang didorong dengan keras, dan dalam sekejap suasana berubah menjadi kacau. Sementara Nuan-Nuan secara refleks menggenggam berkas di tangannya lebih erat, menyadari bahwa ancaman yang diperingatkan sebelumnya kini benar-benar datang, bukan sebagai kemungkinan, tetapi sebagai kenyataan yang harus ia hadapi saat itu juga. Seseorang di dekatnya bergerak cepat, menariknya sedikit ke belakang untuk menjauh dari arah pintu.
Sementara suara benturan dan pergerakan semakin jelas terdengar, menciptakan ketegangan yang begitu padat hingga napas pun terasa berat. Dan di tengah kekacauan itu, Nuan tidak lagi merasa ragu, tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya, karena dalam dirinya telah terbentuk satu kesadaran yang tidak bisa digoyahkan, bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan melepaskan kebenaran yang sudah berada di tangannya. Langkah-langkah berat semakin mendekat, dan bayangan mulai terlihat di pintu yang terbuka. Menandakan bahwa mereka yang datang bukan hanya satu atau dua orang, melainkan kelompok yang telah dipersiapkan dengan tujuan yang jelas. Dan di tengah semua itu, malam yang seharusnya berakhir dengan jawaban justru berubah menjadi awal dari pertempuran yang tidak terelakkan. Kegelapan di dalam ruangan terasa semakin menekan ketika bayangan-bayangan itu mulai masuk satu persatu. Langkah mereka berat dan terkoordinasi, menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa yang datang tanpa tujuan. Sementara suara pintu yang terbuka penuh paksa masih bergema di dinding kosong, menciptakan suasana yang mencekam. Dan di tengah semua itu Nuan berdiri dengan berkas yang masih tergenggam erat, napasnya sedikit teratur meskipun situasi di sekitarnya berubah menjadi kacau. Seseorang di sampingnya berbisik cepat agar ia mundur ke arah sisi ruangan yang lebih gelap. Dan tanpa membuang waktu Nuan mengikuti, bukan karena takut, tetapi karena ia memahami bahwa saat ini bukan waktunya untuk menghadapi secara langsung. Sementara Shen Yanxi bergerak ke depan, posisinya menjadi garis pertama yang menghadapi mereka yang baru masuk. Dan meskipun wajahnya tidak terlihat jelas dalam cahaya redup, aura dingin yang terpancar darinya cukup untuk membuat siapapun menyadari bahwa ia tidak akan membiarkan mereka melangkah lebih jauh dengan mudah. Suara salah satu dari mereka terdengar memecah keheningan, memerintahkan agar berkas yang ada di tangan Nuan diserahkan tanpa perlawanan. Nada suaranya datar namun penuh tekanan, seolah mereka yakin bahwa permintaan itu akan dipenuhi. Namun tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menjawab, dan keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling jelas, bahwa apa yang mereka inginkan tidak akan diberikan begitu saja. Dalam sekejap, ketegangan berubah menjadi aksi. Langkah cepat terdengar, diikuti oleh gerakan yang tidak lagi tersembunyi. Dan ruangan itu yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi oleh suara benturan, gesekan, dan pergerakan yang cepat. Sementara Nuan berusaha tetap berada di sisi yang lebih aman. Namun matanya tidak berhenti memperhatikan. Setiap detik ia merekam apa yang terjadi. Karena ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang memahami siapa yang benar-benar berada di balik semua ini. Di tengah kekacauan itu, seseorang tiba-tiba mencoba mendekat dari arah samping. Pergerakannya cepat dan nyaris tidak terdengar. Namun sebelum ia sempat mencapai Nuan, sebuah tangan menariknya menjauh dengan keras, membuatnya tersandung ke belakang. Dan dalam cahaya samar yang masuk dari luar, Nuan bisa melihat sekilas wajah yang mencoba mendekat tadi. Wajah yang tidak ia kenal namun jelas bukan orang biasa. Dan momen itu cukup untuk membuatnya menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih nyata daripada yang ia bayangkan. Suara benturan semakin keras, dan dalam satu momen singkat, Nuan menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan lama di tempat ini, bahwa jika situasi terus seperti ini, mereka akan terkepung sepenuhnya. Dan tanpa menunggu perintah, ia mulai mencari jalan keluar. Matanya bergerak cepat menyusuri ruangan yang gelap, hingga akhirnya menemukan sebuah pintu kecil di sisi belakang yang sebelumnya hampir tidak terlihat. Ia bergerak perlahan ke arah itu, memastikan tidak menarik perhatian. Sementara di belakangnya pergerakan masih berlangsung dengan intensitas yang tidak menurun. Dan ketika tangannya akhirnya menyentuh gagang pintu itu, ia berhenti sejenak, bukan karena ragu, tetapi karena ia menyadari bahwa jika ia keluar dari sini, maka ia akan benar-benar sendirian menghadapi apapun yang menunggunya di luar. Namun hanya satu detik itu yang ia butuhkan, sebelum akhirnya ia membuka pintu tersebut.
Dengan cepat dan melangkah keluar ke lorong sempit yang gelap, suara dari dalam ruangan langsung teredam, digantikan oleh keheningan yang berbeda, lebih sunyi namun tidak kalah menegangkan. Dan tanpa menoleh ke belakang, Nuan-Nuan mulai berjalan cepat, hampir berlari, mengikuti lorong yang berliku tanpa mengetahui kemana arahnya akan membawanya. Di luar, malam masih sama gelapnya, namun kini terasa lebih dingin. Dan ketika ia akhirnya keluar dari bangunan itu melalui pintu belakang yang tersembunyi, udara segar langsung menyambutnya, namun tidak memberikan rasa lega, karena di kejauhan ia bisa melihat bahwa beberapa kendaraan masih terparkir, menandakan bahwa tempat ini belum sepenuhnya aman. Dan tanpa membuang waktu ia berbalik, mencari arah yang paling tidak mencurigakan untuk menjauh. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara langkah lain terdengar dari sisi gelap di dekatnya, membuat tubuhnya langsung menegang. Dan ketika bayangan itu perlahan mendekat, ia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, sementara berkas di tangannya ia pegang lebih erat, seolah itu adalah satu-satunya hal yang tidak boleh ia lepaskan dalam situasi apapun. Bayangan itu berhenti beberapa langkah di depannya, dan dalam cahaya samar, wajah seseorang mulai terlihat perlahan, membuat napas Nuan-Nuan tertahan sesaat, karena orang yang berdiri di hadapannya bukan salah satu dari mereka yang tadi masuk, melainkan seseorang yang tidak ia sangka akan muncul di tempat ini pada saat seperti ini. Seseorang yang kehadirannya justru menambah satu lagi pertanyaan besar di tengah semua kekacauan yang belum selesai. Nuan-Nuan menatap sosok itu dengan mata yang melebar. Jantungnya berdegup lebih kencang. Karena kehadiran orang ini sama sekali tidak ia duga. Bukan sekadar karena ia muncul tiba-tiba, tetapi karena aura yang terpancar darinya membawa sesuatu yang jauh lebih berat daripada ancaman fisik. Sesuatu yang berhubungan langsung dengan masa lalunya, dengan keluarga Gong, dan dengan rahasia yang selama ini belum pernah terungkap sepenuhnya. Sosok itu berdiri diam beberapa detik, menilai Nuan-Nuan dengan pandangan tajam, lalu perlahan mengulurkan tangannya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk memberikan sebuah dokumen tebal yang terlihat penting, hampir sama beratnya dengan berkas yang selama ini dipegang Nuan-Nuan. Ini, suara orang itu rendah namun tegas, adalah bagian yang tidak pernah bisa diketahui siapapun sampai sekarang. Semua yang kau pikir kau pahami hanyalah permukaan. Jika kau ingin menyelesaikan semuanya, kau harus membacanya sendiri. Nuan-Nuan merasakan ketegangan di dadanya semakin meningkat. Tangannya menggenggam berkas itu lebih erat, dan tanpa berkata apapun, ia menerima dokumen itu, menyadari bahwa keputusan ini akan membawa dirinya ke inti dari misteri yang selama ini menghantuinya. Inti yang mungkin akan mengubah semua hubungan dan kehidupan yang ia kenal, termasuk dengan Shen Yanxi. Orang itu hanya menatapnya sebentar lagi, lalu mundur selangkah, menambahkan bahwa setelah Nuan-Nuan membuka dokumen ini, tidak ada jalan mundur. Semua yang tersembunyi akan terungkap, dan konsekuensi dari setiap kebenaran akan jatuh pada mereka yang terlibat. Termasuk Nuan-Nuan sendiri. Nuan-Nuan menelan ludah, merasakan getaran di seluruh tubuhnya, namun matanya tetap fokus, dan ia mengangguk pelan sebagai tanda bahwa ia siap menerima apapun yang akan datang. Dalam hati, ia tahu bahwa langkah ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang pernah hilang dari hidupnya, masa kecil, orang tua yang tak pernah ia kenal, dan masa depan yang selama ini dipenuhi misteri. Shen Yanxi, yang mengikuti dari belakang, menyadari keseriusan situasi itu. Ia mendekat, menatap Nuan-Nuan dengan campuran kekhawatiran dan ketegasan. Jika kau masuk terlalu dalam, tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu lagi, katanya. Suaranya rendah namun tegas, menandakan bahwa perasaannya untuk melindungi Nuan-Nuan masih ada. Tapi ia tahu, wanita itu bukan lagi anak kecil yang bisa ia kendalikan. Nuan-Nuan hanya menoleh sebentar, menatap Shen Yanxi dengan mata yang kini penuh ketegasan, lalu menjawab, "Aku harus tahu, Yanxi,
Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang. Pertanyaan lagi. Kata-katanya jelas, tanpa keraguan. Dan meskipun Shen Yanxi ingin menahan dirinya untuk ikut masuk, ia tahu bahwa ini adalah keputusan Nuan-Nuan. Dan setiap langkah berikutnya adalah pilihan yang harus diambil sendiri. Nuan-Nuan membuka dokumen itu perlahan. Lampu jalan dari luar menyinari halaman pertama. Tulisan dan gambar yang terlihat membuat napasnya terhenti sesaat. Peta, tanggal, nama, dan catatan tangan yang begitu rinci mengungkap jaringan rahasia yang telah bekerja di belakang layar selama bertahun-tahun. Rahasia yang tidak hanya menyangkut keluarganya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya yang selama ini ia percayai, termasuk mereka yang kini masih hidup. Saat matanya melanjutkan membaca, raut wajahnya berubah dari kebingungan menjadi keterkejutan, lalu menjadi marah. Setiap halaman membuka lapisan pengkhianatan, rahasia, dan manipulasi yang begitu kompleks sehingga ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal hanyalah topeng. Dan di luar ruangan gelap itu, malam tetap dingin, sepi. Namun bagi Nuan-Nuan, malam itu menjadi saksi dari awal perjalanan baru. Perjalanan yang tidak hanya menuntut keberanian, tetapi juga kecerdikan dan keteguhan hati. Karena setiap kebenaran yang terbuka membawa risiko yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sebelumnya, Nuan-Nuan terus menatap halaman demi halaman dokumen itu. Setiap kata dan diagram yang terbaca menimbulkan gelombang emosi yang bercampur di dalam dadanya, kebingungan, kemarahan, sakit hati, sekaligus tekad yang membara. Ia menyadari bahwa sejak awal hidupnya, banyak orang yang selama ini ia percayai ternyata memiliki peran yang tersembunyi dalam jaringan rahasia ini, termasuk beberapa orang yang dekat dengannya. Setiap catatan, setiap tanggal, bahkan setiap nama yang tercatat terasa seperti potongan teka-teki yang menyatukan masa lalunya dengan misteri yang baru ia temukan. Shen Yanxi berdiri di sampingnya, diam, tidak mengganggu, hanya sesekali menatap Nuan-Nuan dengan ekspresi campuran antara kekhawatiran dan kagum, karena wanita di depannya kini menunjukkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, ketegasan yang lahir dari pemahaman mendalam akan kenyataan yang menyakitkan. Ia tahu, kali ini bukan lagi soal perasaan atau perlindungan semata, melainkan tentang kemampuan Nuan-Nuan untuk berdiri sendiri di tengah pusaran konflik yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Nuan-Nuan menutup dokumen sebentar, memejamkan mata, dan menarik napas dalam. Matanya yang terbuka kembali kini lebih tajam, dan dengan suara rendah namun penuh tekad. Ia berkata, semua yang tersembunyi harus diungkap. Aku tidak bisa lagi membiarkan orang lain menentukan hidupku atau menutupi kebenaran. Aku harus menuntaskan ini sendiri, walau harus menghadapi risiko yang paling besar. Kata-kata itu menggantung di udara, dan Shen Yanxi merasakan getaran di dalam hatinya, bahwa Nuan-Nuan telah benar-benar berubah. Dan perlindungannya kini harus lebih dari sekadar hadir secara fisik. Orang yang sebelumnya membawa dokumen itu mengangguk pelan, seolah menilai keteguhan tekad Nuan-Nuan, lalu berkata, apa yang kau pegang sekarang bukan hanya fakta, tapi juga kunci untuk membuka semua rahasia masa lalu, dan juga kunci untuk mengubah masa depan. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil akan diikuti oleh mata-mata pengkhianat, dan mereka yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Nuan-Nuan menelan ludah, namun matanya tetap fokus. Ia tahu ancaman itu nyata, tapi rasa takutnya kini digantikan oleh kemarahan dan tekad yang membara. Aku tidak peduli. Semua yang mencoba menghentikanku akan tahu bahwa aku tidak akan mundur. Aku akan menuntaskan semuanya, walau harus masuk ke dalam api sekalipun. Shen Yanxi menatapnya, lalu menghela napas. Akhirnya mengangguk. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa menghentikan Nuan-Nuan kecuali kehendak dirinya sendiri. Dan kali ini ia tidak akan menghalangi. Hanya menjadi pengawal yang siap turun tangan jika situasi benar-benar mengancam. Nuan-Nuan mengangkat dokumen itu, menatap halaman pertama yang penuh catatan, lalu melangkah menuju pintu yang mengarah ke lorong sempit di sisi bangunan tua itu.
Setiap langkahnya mantap, meski di luar gelap dan penuh risiko. Bayangan dari luar mulai bergerak. Beberapa orang memperhatikan dari kejauhan, menunggu kesempatan. Sementara suara angin, malam dan detak jantung Nuan-Nuan menjadi satu dalam keheningan yang mencekam. Ia menatap jauh ke depan, ke jalan yang tidak pasti. Namun untuk pertama kalinya ia merasakan kendali penuh atas hidupnya sendiri. Dan di balik kegelapan malam itu, di tempat yang tidak ia lihat, mata-mata mulai bergerak, kendaraan diam-diam mengikuti, dan permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sementara Nuan-Nuan melangkah ke dalam pusaran kebenaran yang selama ini tertutup rapat, tidak tahu siapa yang akan ia temui di depan, atau apakah langkahnya akan membawa keselamatan atau bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Nuan-Nuan terus berjalan menyusuri lorong gelap. Dokumen tebal masih tergenggam erat di tangannya. Setiap langkahnya bergema pelan di lantai kayu yang tua, seolah menandai ritme keteguhan hatinya. Ia tahu bahwa setiap detik yang ia lalui bisa diikuti, bisa diawasi, dan bisa dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini bermain di balik bayang-bayang. Namun rasa takut yang dulu selalu menghantuinya kini tergantikan oleh tekad yang menyalak dalam dadanya. Ia tidak lagi bisa mundur. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke masa lalu yang penuh kebohongan dan misteri. Di ujung lorong, cahaya lampu dari jendela pecah menjadi garis tipis yang menandai batas dunia lama dan dunia baru yang harus ia masuki. Nuan-Nuan berhenti sejenak, memejamkan mata, menarik napas panjang untuk menenangkan diri, lalu membukanya kembali dengan pandangan penuh ketegasan. Dalam pikirannya, ia menyusun strategi, siapa yang bisa dipercayai, siapa yang berpotensi mengkhianatinya, dan langkah pertama untuk menghadapi semua pihak yang selama ini membentuk jaring rahasia di sekitarnya. Di luar bangunan, bayangan samar mulai bergerak cepat. Beberapa kendaraan yang sebelumnya tampak diam kini mengikuti dari jarak jauh. Dan beberapa figur berdiri di tempat gelap, mengamati setiap gerakan yang dilakukan Nuan-Nuan. Mereka adalah bagian dari jaringan yang disebut orang sebelumnya, mata-mata, pengkhianat, dan pihak-pihak yang ingin memastikan rahasia tetap terkubur, atau jika perlu, menghancurkan siapapun yang berani membuka kebenaran. Nuan-Nuan menelan ludah, namun ia tetap melangkah maju, menuruni tangga sempit yang mengarah ke halaman belakang bangunan. Setiap langkah terasa berat, namun pikiran dan tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang mungkin muncul. Ketika kakinya menyentuh tanah halaman, ia menengok sekejap ke sekitar. Gelap, kosong, hanya diterangi cahaya remang dari beberapa lampu jalan jauh. Dan ia tahu bahwa itu adalah kesempatan sekaligus risiko terbesar. Disinilah awal dari pertarungan nyata yang akan menentukan masa depan dirinya dan orang-orang yang ia sayangi. Tiba-tiba, suara mobil menyalak dari kejauhan, dekat dengan gerbang halaman. Nuan-Nuan langsung menepi, tubuhnya menegang. Dari mobil itu turun seorang pria dengan gerakan sigap. Matanya langsung mencari arah Nuan-Nuan. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Sen Yanxi muncul dari bayang-bayang, berdiri di sisi lain halaman dengan aura yang membuat siapapun menahan napas. Kedua mata mereka bertemu sekejap, komunikasi tanpa kata. Seakan keduanya tahu bahwa malam ini bukan lagi soal pembuktian diri atau perasaan pribadi, melainkan peperangan yang membutuhkan kedisiplinan, strategi, dan keberanian. Hingga titik terakhir, Nuan-Nuan mengangkat dokumen itu sedikit, menunjukkan kepada Sen Yanxi bahwa semua jawaban yang selama ini ia cari ada di tangannya, sekaligus menandai bahwa ia siap menghadapi apapun. Sen Yanxi mengangguk pelan, lalu menunduk sebentar, memberi isyarat agar Nuan-Nuan bergerak lebih cepat. Dalam hati, Nuan-Nuan merasakan kombinasi antara ketegangan dan adrenalin, sadar bahwa setiap langkah selanjutnya akan menentukan jalannya ke depan, dan bahwa malam ini, batas antara teman dan musuh akan segera memudar. Siapa yang benar-benar di pihaknya dan siapa yang menunggu untuk menjebaknya akan segera terlihat. Nuan-Nuan menarik napas panjang, menatap lorong gelap di depannya yang menuju jalan
Setapak tersembunyi, lalu melangkah dengan mantap, meninggalkan halaman bangunan tua. Itu memasuki malam yang tidak pasti, di mana bayangan, rahasia, dan bahaya menunggunya. Di setiap sudut, malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa meskipun langkahnya berat dan jalan di depan gelap, ia benar-benar memegang kendali atas takdirnya. Sendiri, Nuan-Nuan menyusuri jalan setapak yang sempit. Setiap langkahnya bergema di antara pohon. Pohon tinggi yang menutupi cahaya bulan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak. Seperti pengawas tak terlihat, ia tahu, di luar pandangan matanya, dunia malam penuh dengan orang-orang yang mengincarnya, dan setiap gerakan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melawan. Namun rasa takut itu kini tidak menguasai dirinya, digantikan oleh tekad yang membara. Ia harus sampai ke tujuan, mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan menyiapkan diri untuk menghadapi siapapun yang mencoba menghalanginya. Di kejauhan, suara langkah kaki yang pelan terdengar menyusul, namun tidak langsung terlihat. Nuan-Nuan menegang sejenak, menyesuaikan napasnya, lalu memutar dokumen di tangannya. Memeriksa kembali catatan dan nama-nama yang tercantum. Ia tahu, apa yang ia pegang ini bukan sekadar fakta, melainkan kunci untuk membuka jaringan rahasia yang selama bertahun-tahun memengaruhi hidupnya. Setiap nama, tanggal, dan transaksi dalam dokumen itu menghubungkan orang-orang yang selama ini tampak biasa, namun ternyata memiliki peran penting dalam misteri masa lalunya. Tiba-tiba, bayangan muncul dari salah satu sudut gelap lorong, bergerak cepat, menutup jalannya, dan Nuan-Nuan menahan napas, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sosok itu berhenti beberapa langkah darinya, dan cahaya remang dari bulan memperlihatkan wajah yang dikenalnya, seseorang yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesetiaan dan kepercayaan, namun kini berdiri di hadapannya dengan niat yang jelas. Orang itu membuka mulut, suaranya dingin dan tegas. Aku tahu kau memiliki dokumen itu. Jangan berpikir kau bisa menggunakannya sesuka hati. Banyak pihak yang tidak ingin rahasia ini terbuka. Dan kau tahu sendiri, kebenaran bisa menghancurkan lebih dari sekadar kehidupanmu. Nuan-Nuan menatap orang itu dengan mata yang tajam. Jantungnya berdetak cepat, namun suaranya tetap tenang dan tegas. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku tidak akan mundur. Jika mereka ingin menghentikanku, biarlah aku tahu siapa yang di depan. Sosok itu tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang menegaskan bahwa mereka memang siap untuk bermain dalam arena yang sama-sama berbahaya. Bagus, katanya, pelan. Kau akhirnya menyadari bahwa ini bukan permainan ringan. Tapi ingat, langkah pertama yang kau ambil malam ini akan menentukan segalanya. Tidak ada jalan mundur. Nuan-Nuan menarik napas panjang. Matanya menatap jauh ke depan. Dan dengan dokumen di tangan, ia melangkah maju, melintasi lorong sempit itu, meninggalkan bayangan gelap di belakang. Sadar bahwa setiap langkahnya kini akan membawa dirinya lebih dalam kepusaran konflik yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, Shen Yanxi tetap mengamati dari jarak yang aman, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang berhasil mengejutkan Nuan-Nuan. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa perlindungannya kini tidak lagi sekadar fisik. Ia harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap langkah yang Nuan-Nuan pilih, karena wanita itu telah mengambil kendali penuh atas takdirnya sendiri. Nuan-Nuan melanjutkan perjalanan melalui lorong yang semakin gelap. Setiap suara, setiap bayangan, membuatnya semakin waspada. Namun tekadnya tidak tergoyahkan. Malam itu, ia berjalan bukan sebagai korban atau anak yang hilang, tetapi sebagai pewaris kebenaran, siap menghadapi siapapun, apapun, dan apapun risiko yang menunggu di ujung jalan. Bayangan, rahasia, dan pengkhianatan menunggu. Namun Nuan-Nuan tahu bahwa malam ini adalah titik awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia bukan lagi pemain pasif, melainkan pengendali arah nasibnya sendiri. Nuan-Nuan terus menapaki lorong gelap,
Dokumen di tangannya seolah menjadi jangkar. Sekaligus pedang, mengikatnya pada kebenaran sekaligus memberinya kekuatan untuk melawan. Angin malam berhembus dingin melalui celah-celah pepohonan di sepanjang jalan. Setapak, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur, mengingatkannya pada masa kecilnya yang hilang. Namun kini ia menatap ke depan dengan fokus yang tajam, menyadari bahwa setiap langkah semakin membawanya mendekati inti dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakangnya, membuat Nuan-Nuan menegang. Tapi ia tidak berbalik. Ia tahu seseorang mengikuti. Namun rasa takut tidak lagi menguasainya. Kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia siap menghadapi siapapun. Karena selama bertahun-tahun ia hidup dalam ketidakpastian. Dan malam ini, ia memiliki kunci untuk membongkar semua yang selama ini disembunyikan. Bayangan itu semakin mendekat. Dan akhirnya muncul di sampingnya. Sosok yang tidak asing. Seseorang yang selama ini tampak loyal namun selalu berada di balik layar. Orang itu menatap Nuan-Nuan dengan tatapan tajam. Suara rendahnya terdengar jelas di udara malam. Kau membawa dokumen itu. Kau tahu apa yang akan terjadi jika mereka tahu kau memilikinya, kan? Nuan-Nuan menatapnya sejenak, kemudian mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Semua yang tersembunyi harus keluar. Jika itu berarti menghadapi mereka, maka aku siap. Kata-katanya tegas. Tidak ada keraguan. Matanya menyala dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Dan orang di sampingnya tahu, wanita ini telah berubah. Langkah mereka kemudian terdengar samar. Ada suara kendaraan yang bergerak di jalan di kejauhan. Menandakan bahwa malam ini bukan hanya pertarungan diam-diam. Ada mata yang terus mengintai. Ada pihak yang menunggu celah sekecil apapun. Nuan-Nuan menggenggam dokumen lebih erat. Napasnya tetap stabil. Dan ia melanjutkan langkah, mengarahkan diri ke arah cahaya redup di ujung jalan setapak yang tampak seperti satu-satunya jalan menuju jawaban. Saat mereka melintasi persimpangan, sosok lain muncul dari sisi gelap, bergerak cepat dan sigap. Nuan-Nuan tidak terkejut. Karena ia telah memperkirakan akan ada yang menghadangnya. Ia menatap dengan tajam, lalu dengan suara pelan namun tegas berkata, "Jika kau ingin menghalangi, lakukan sekarang. Aku tidak akan mundur." Sosok itu berhenti, sejenak menimbang, lalu tersenyum tipis. "Aku menyukai keberanianmu, tapi kau harus tahu, jalan yang kau pilih bukan hanya tentang kebenaran. Ini tentang bertahan, hidup. Tentang mereka yang akan mencoba menyingkirkanmu sebelum kau mengungkap semuanya." Nuan-Nuan menghela napas panjang, lalu melangkah lagi, menembus kegelapan malam yang kini semakin tebal. Setiap suara di sekitarnya, derap kaki, ranting patah, angin yang berhembus membuatnya lebih waspada. Namun ia tidak mundur. Ia tahu bahwa jawaban yang selama ini ia cari menunggunya di ujung jalan ini, di balik ancaman, pengkhianatan, dan rahasia yang berlapis-lapis. Di belakangnya, Shen Yanxi tetap mengikuti, tetap waspada, namun tidak mengganggu. Ia tahu bahwa malam ini Nuan-Nuan harus berjalan sendiri, menghadapi bayangan yang selama ini tersembunyi, dan menyelesaikan babak yang tidak bisa ia hindari. Setiap langkah Nuan-Nuan semakin mantap, setiap detik semakin dekat ke inti dari permainan yang selama ini dirancang dengan cermat. Dan malam yang gelap itu kini menjadi saksi perjalanan seorang wanita yang menolak lagi menjadi korban. Seorang wanita yang siap menuntut kebenaran, apapun risikonya. Nuan-Nuan akhirnya tiba di ujung jalan setapak yang sempit, di mana cahaya lampu redup dari sebuah bangunan tua menyinari gerbang besi yang berkarat. Bangunan itu tampak terlantar, namun dari cara pintunya sedikit terbuka dan bayangan yang bergerak di baliknya, jelas ada seseorang yang menunggunya di dalam. Ia menahan napas sejenak, merasakan ketegangan. Malam yang pekat dan dingin menusuk kulitnya. Namun rasa takut itu tidak lagi menguasai dirinya. Kali ini, ia melangkah maju dengan tekad penuh, sadar bahwa di balik pintu itu terdapat jawaban yang selama ini ia cari. Jawaban yang mungkin akan mengubah hidupnya.
Sepenuhnya, sosok di sampingnya, yang mengikuti dari awal, berdiri agak mundur, menahan diri untuk tidak memimpin langkah Nuan-Nuan. Karena malam ini ia bukan pelindung, melainkan saksi. Nuan-Nuan menempelkan telapak tangannya pada pintu, menekannya perlahan untuk membukanya lebih lebar. Dari dalam bangunan terdengar suara langkah ringan dan suara benda yang bergeser, menandakan bahwa seseorang siap menyambutnya, atau mungkin menunggu untuk menguji keberaniannya. Saat pintu terbuka sepenuhnya, cahaya lampu yang redup menyinari ruang yang luas tapi kosong. Hanya terdapat satu meja tua di tengah dengan beberapa kursi di sekitarnya. Di atas meja terdapat dokumen lain, lebih banyak dan lebih tebal dari yang sebelumnya, disusun rapi, seolah menunggu untuk dibuka. Dan di balik meja itu, seorang pria berdiri tegak, sosok yang aura kehadirannya begitu dominan, membuat setiap orang yang melihatnya merasa terintimidasi. Tatapan pria itu langsung menembus Nuan-Nuan, seolah bisa membaca seluruh niat dan pikirannya. Jadi kau akhirnya datang. Suara pria itu rendah, tegas, dan syarat perhitungan. Aku sudah menunggumu. Setiap langkahmu sampai di sini telah kami prediksi. Tapi sekarang, saatnya kau melihat apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang telah disembunyikan dari matamu selama bertahun-tahun. Nuan-Nuan mengangkat dokumen di tangannya, menatap pria itu dengan mata penuh tekad. Aku di sini untuk mengetahui kebenaran. Tidak ada lagi yang akan menahanku. Katakan semuanya. Aku siap mendengar, apapun risikonya. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu sama sekali tidak hangat. Ia melangkah ke samping meja, membuka dokumen yang ada di atasnya, dan menaruh satu amplop tebal di depan. Nuan-Nuan, di dalam amplop ini, katanya pelan namun jelas, terdapat semua bukti yang kau butuhkan. Nama-nama, tanggal, aliansi, semua orang yang selama ini bekerja di balik layar. Untuk memastikan rahasia tetap tersembunyi. Tapi ingat, setelah kau membukanya, tidak ada jalan kembali. Semua yang kau ketahui akan mengubah hidupmu selamanya. Nuan-Nuan menatap amplop itu. Jantungnya berdetak cepat, namun tekadnya tidak goyah. Dengan tangan yang stabil, ia meraih amplop itu, membuka segel dengan perlahan, dan saat kertas-kertas di dalamnya terlihat, matanya melebar. Setiap nama, setiap catatan, setiap diagram jaringan yang tercetak di halaman itu mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan, menghubungkan masa lalunya dengan konspirasi yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan. Suara langkah terdengar lagi dari lorong di luar bangunan, tetapi Nuan-Nuan sama sekali tidak peduli. Kini ia tenggelam dalam dokumen, membaca setiap detail dengan cermat, memahami bahwa dunia yang selama ini ia kenal hanyalah lapisan tipis dari kebenaran yang jauh lebih gelap dan kompleks. Setiap informasi yang terbaca menimbulkan gelombang emosi, kebingungan, kemarahan, sakit hati, dan tekad yang semakin membara. Sen Yanxi berdiri di sampingnya, menatapnya dari jarak dekat, matanya penuh kekhawatiran. Namun juga kagum. Ia tahu bahwa malam ini, Nuan-Nuan bukan lagi wanita yang ia kenal. Ia telah menjadi seseorang yang kuat, yang siap menuntut jawaban dan menghadapi siapapun yang selama ini bermain di balik bayang-bayang, dan bahwa langkah selanjutnya akan menentukan arah hidupnya sendiri, tanpa bisa diintervensi oleh siapapun, bahkan oleh Sen Yanxi sendiri. Nuan-Nuan menatap halaman terakhir dokumen itu, dan saat ia membaca nama yang tertulis di sana, tubuhnya seketika menegang, napasnya tertahan, karena nama itu bukan sembarang. Nama itu adalah orang yang selama ini berada paling dekat dengannya, seseorang yang dipercaya, namun ternyata menjadi inti dari semua rahasia dan pengkhianatan yang selama ini membentuk kehidupannya. Malam itu, keheningan yang pekat menyelimuti ruangan, sementara setiap detik terasa seperti menghitung mundur menuju konfrontasi yang tak terelakkan. Nuan-Nuan menatap nama itu di halaman terakhir dengan mata yang melebar, detak jantungnya seperti menabrak dada dengan keras, sementara seluruh tubuhnya seolah membeku untuk beberapa detik. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya,
Hanya kesadaran yang perlahan menembus pikirannya bahwa semua yang ia percayai selama ini ternyata dibentuk oleh orang yang paling dekat dengannya. Perasaan dikhianati, sakit hati, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Namun di atas semua itu, muncul tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia harus menghadapi orang itu, tidak peduli seberapa dekat atau berbahayanya. Pria di seberang meja menatap Nuan-Nuan dengan ekspresi dingin namun penuh makna. Sekarang kau tahu, katanya pelan tapi jelas, bahwa dunia yang kau pikir kau kenal hanyalah topeng. Mereka yang kau percayai, yang kau sayangi, beberapa di antaranya adalah bagian dari rencana ini. Dan jika kau ingin keluar dari permainan ini utuh, kau harus siap menghadapi kebenaran, termasuk mereka. Nuan-Nuan menelan ludah. Jantungnya masih berdegup kencang, tetapi ia tidak mundur. Dengan suara rendah dan tegas, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun menahan hidupku lagi. Semua yang selama ini tersembunyi harus terbuka, termasuk alasan mereka melakukan semua ini." Sen Yanxi yang berdiri di sampingnya menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan kekaguman. Ia tahu, wanita di hadapannya telah berubah. Ia bukan lagi seseorang yang bisa dilindungi hanya dengan hadir di dekatnya. Ia telah menjadi penggerak takdirnya sendiri. Namun naluri protektifnya tidak bisa hilang begitu saja. Nuan-Nuan, kau harus berhati-hati. Orang-orang ini tidak main-main. Sekali salah langkah, konsekuensinya bisa fatal, ucap Sen Yanxi. Suaranya rendah namun penuh perhatian. Nuan-Nuan menatap Sen Yanxi sebentar, kemudian kembali memfokuskan pandangannya ke dokumen di tangan. Ia mengatur napas, membaca ulang bagian-bagian penting, memastikan bahwa setiap informasi terserap dengan benar. Setiap nama, setiap tanggal, setiap aliansi yang tercatat membuat gambaran besar mulai terbentuk, jaringan konspirasi yang telah menjerat keluarganya selama puluhan tahun, dan orang yang paling dipercaya ternyata adalah pusat dari semua ini. Di luar bangunan, suara langkah kaki semakin dekat. Bayangan bergerak di antara pepohonan. Kendaraan diam-diam berputar mengamati. Dan angin malam berhembus membawa ketegangan yang semakin nyata. Nuan-Nuan tahu, ini bukan sekadar pembukaan rahasia. Ini adalah awal dari konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Konfrontasi yang akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang harus membayar harga dari semua kebohongan. Ia menutup dokumen sebentar, menatap Sen Yanxi, dan berkata dengan suara tegas, "Aku harus menemuinya. Sekarang aku tahu siapa yang selama ini bermain di balik semua ini. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus langsung menghadapi orang itu, apapun risikonya." Sen Yanxi menghela napas panjang. Matanya menatap Nuan-Nuan penuh kekhawatiran. Namun akhirnya ia hanya mengangguk pelan. "Baik, aku akan bersamamu. Tapi kau harus mendengarkan aku. Setiap langkah. Kita tidak boleh lengah." Nuan-Nuan menggenggam dokumen lebih erat, merasakan beratnya tanggung jawab dan risiko di tangannya. Namun ia melangkah maju, keluar dari cahaya lampu redup bangunan tua itu, menembus malam yang gelap, dan setiap langkahnya kini membawa dirinya lebih dekat pada konfrontasi yang selama ini tertunda. Konfrontasi yang akan membuka kebenaran penuh, dan mungkin menentukan masa depan hidupnya selamanya. Nuan-Nuan berjalan melalui jalan setapak yang gelap. Dokumen di tangannya seolah menjadi jangkar sekaligus senjata, memberi arah sekaligus kekuatan untuk menghadapi apapun yang menunggu. Bayangan pepohonan bergoyang diterpa angin malam, menciptakan gerakan yang menakutkan. Namun matanya tetap fokus ke depan, menembus gelap untuk menemukan titik terang yang bisa membawanya langsung pada orang yang menjadi inti dari semua rahasia. Ia tahu, sekali ia sampai di hadapan orang itu, tidak ada jalan mundur. Semua yang selama ini tersembunyi akan diungkap, dan konsekuensi dari setiap kebenaran akan menimpa dirinya, serta semua orang di sekitarnya. Dari kejauhan, suara kendaraan berhenti secara tiba-tiba, membuat Nuan-Nuan menegang. Ia menempelkan tubuhnya ke sisi semak, memperhatikan dua bayangan yang turun dari mobil, bergerak cepat menuju lorong yang sama dengannya. Seketika,
Rasanya malam ini dipenuhi oleh ancaman yang nyata. Mereka bukan sekadar pengawal atau mata-mata biasa, tapi orang yang mengerti persis siapa yang mereka cari dan apa yang harus dilakukan. Nuan-Nuan menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia tahu satu-satunya cara untuk selamat bukan dengan mundur, melainkan bergerak cepat, memanfaatkan